Bu. Selamat siang dan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi pagi tidak bisa masuk untuk mata kuliah ini dan kita mengambil waktu istirahat kalian di sore hari. Jadi sebenarnya saya mohon maaf. Namun kita sepakat untuk masuk. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah Kapita Selekta Hematologi ini. Baiklah, mohon izin saya untuk bisa share materi terkait pertemuan atau pembahasan awal dari Kapita Selekta Hematologi ini. Baik, sesuai dengan kontrak kuliah kita, saya minta untuk semuanya bisa mengaktifkan kameranya karena tetap saya kontrol, dan yang tidak ingin bertanya bisa di-mute suaranya agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan kita. Apa slide saya dan suara saya sudah kedengaran dengan jelas? Sudah, Jelas, Bu. Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, Sudah. saya sudah share ya. Iya, Bu. Slide-nya sudah juga, Di? Sudah, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Agak lambat gerakan gambar. Oke, baik. Bisa di-mute yang lain suaranya. Mohon untuk di-mute. Baiklah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan sharing ataupun diskusi terkait materi awal atau sumber dasar dari Kapita Selekta Hematologi atau materi pembelajaran terkait hematologi, yaitu tentunya kita harus memahami terkait hematopoiesis. Memang apalagi yang ahli jenjang mungkin sudah menerima mata kuliah ini atau materi ini saat kalian diploma 3 ataupun banyak kita baca terkait hematopoiesis. Namun pada kesempatan ini insya Allah yang saya bahas bukan seperti proses hematopoiesis atau pembentukan darah pada yang materi yang kita baca sebelumnya, tapi saya lebih berfokus pembahasannya pada peran lingkungan mikro atau kita kenal dengan microenvironment terhadap proses hematopoiesis. Karena selama ini kalau kita ATLM ditanyakan terkait, kalau kita melanjutkan studi misalnya, melanjutkan pendidikan S2 begitu atau misalnya S3 ke depannya, saat ditanya tentang hematopoiesis yang ada di pikiran kita terkait ATLM hanya pada terkait pembentukan sel-sel darah di mana stem cell itu nanti akan berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel-sel yang lebih matur lagi. Tapi kalau kita di S2 nanti atau kalian melanjutkan pendidikan nanti, kalau kita berbicara terkait dengan hematopoiesis, sangat banyak mekanisme regulasi yang berpengaruh terkait pembentukan sel-sel darah ini. Sehingga di sini mungkin saya lebih menekankan terkait pada microenvironment-nya. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh ternyata pada saat pembentukan sel-sel darah ini nih yang terjadi mekanisme atau proses yang terjadi di dalamnya. Nah, namun sebelum sejauh itu kita membahas, Ibu atau memberikan sedikit overview atau pendahuluan kepada kalian terkait materi kenapa sih kita perlu membahas untuk hematopoiesis ini. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara terkait mata kuliah hematologi itu kita pasti yang ada di dalam pikiran kita adalah darah. Nah, ini yang harus kita perluas untuk mindset kita terkait hematologi. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih itu hematologi? Jadi kalau berbicara hematologi itu merupakan suatu cabang ilmu kedokteran atau cabang ilmu biologi medik yang di dalamnya akan mempelajari tentang darah, kemudian selain darah organ pembentuk darah, kemudian jaringan-jaringan limforetikular, serta kelainan-kelainan yang ditimbulkan dari darah itu sendiri, organ-organ pembentuk darah, dan jaringan limforetikularnya itu sendiri. Jadi mindset kita kalau kita berbicara tentang hematologi itu bukan hanya mempelajari darahnya, tapi mempelajari juga organ pembentuknya, kemudian jaringan limforetikularnya, serta kelainan-kelainan yang disebabkan oleh yang berhubungan dengan hematologi itu sendiri. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara tentang hematologi, tentunya kita akan mempelajari
baik keadaan fisiologinya atau kalau kita berbicara istilah fisiologi berarti keadaan normal. Kalau patologi berarti keadaan abnormal. Jadi pada mata kuliah Kapita Selekta Hematologi kita akan mempelajari keadaan fisiologinya atau keadaan normal dan keadaan patologi dari dasar hematologi ini, yaitu darah, organ pembentuknya, dan jaringan limforetikulernya. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait hematologi, tentu sangat mendasar terkait tentang darah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu sangat membutuhkan komponen esensial darah ini, karena darah ini merupakan komponen sangat penting untuk makhluk hidup yang bentuknya berupa jaringan cair. Nah, biasanya kalau kita di laboratorium, mungkin yang sudah kerja itu sudah sangat sering melihat bahwa kalau kita di laboratorium, mohon izin saya menggunakan highlighter. Jadi kalau kita di laboratorium kan biasanya kita misalnya ambil darah nih menggunakan tabung SST. Saat kita sampling, kemudian dengan perlakuan tertentu kita sentrifugasi, kita akan melihat, mungkin ini saya tekankan lebih ke reguler ya. Kita akan melihat komponen dari darah itu yang kita sampling akan terbagi atas dua bagian. Jadi ada bagian yang cair, kemudian ada bagian yang padat. Nah, yang cair ini itu kita sebut dengan plasma. Nah, plasma itu biasanya merupakan media dari mediasi dari suspensi darah, sel-sel darah. Jadi dia ada di dalam darah, namun bentuknya berupa cairan. Sedangkan struktur yang lain itu dalam bentuk padat. Jadi plasma itu mendominasi dari keseluruhan komposisi darah kita. Biasanya plasma itu terdiri dari 55% dari total volume darah. Sedangkan sisanya itu terdiri dari sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini kalau kita lihat, kalau kalian lakukan sentrifugasi biasanya terbagi atas dua komponen. Jadi ada yang bagian padat ini, sel-sel darah, itu biasanya terbagi atas dua komponen. Ada yang menempati bagian bawah yang biasa kayak kehitaman, merah tua sampai kehitaman, itu bagian dari eritrosit. Dia menempati komponen yang paling besar, yaitu sekitar 99% dari sel-sel darah. Sisanya itu terdiri dari bavikot. Bavikot ini isinya trombosit dan leukosit. Sehingga kalau kita melihat nilai rujukan dari sel darah di pemeriksaan hematologi, yang paling banyak eritrosit, jutaan kan nilai rujukannya, kemudian disusul dengan nilai trombosit, dia ratus ribu, dan terakhir adalah leukosit. Karena itu menyesuaikan dengan komponen jumlah sel ini di dalam tubuh. Jadi kalau secara garis besar, volume darah secara keseluruhan itu kira-kira 5 liter dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara fisiologi dari darah saat kita sentrifus. Namun kalau kita melihat di hapusan darah, analisa darah tepi, itu lebih spesifik lagi. Ini saya bahas dasarnya dulu, walaupun yang lain sering melihat bahwa komponen darah atau sel-sel darah yang padat itu terdiri dari berbagai macam. Ada yang kita kenal dengan red blood cell atau sel eritrosit, atau lebih dikenal bahasa awamnya itu dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini biasanya bentuknya itu diskus. Diskus atau cakram bikonkav. Jadi biasanya kita sebut dia dengan diskus bikonkav. Yang dimaksud dengan diskus itu artinya cakram. Cakram itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dengan bundar yang pipih. Sedangkan bikonkav itu cekung. Jadi dia berbentuk cakram bikonkav. Fungsi utamanya eritrosit sudah jelas, mungkin semuanya sudah tahu. Dia berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk dibawa ke jaringan perifer. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dari jaringan perifer dikembalikan ke paru-paru. Nah, namun biasanya yang kadang jarang dibahas oleh ATLM dalam hematologi terkait RBC, ada fungsi utama dari RBC yang harus kalian pahami. Itu di D4 harus tahu bahwa memang fungsi utamanya mengangkut oksigen, namun ada fungsi lain dari eritrosit yang harus kalian pahami, bahwa dia berperan dalam pengangkutan dan metabolisme nitrit oksida. Nah, di sini saya mau tanya sebelum saya lanjut, karena kalian pendidikannya ada 4, tentunya harus paham. Nah, fungsi utama eritrosit kan tadi
untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, baik dari paru-paru dan jaringan perifer. Sedangkan fungsi lain dari eritrosit yang sangat penting yang biasanya dijadikan sebagai suatu riset penelitian saat ini, yaitu dia berperan dalam pengangkutan dan metabolisme nitrit oksida. Nah, saya mau nanya nih di sini, siapa yang tahu terkait nitrit oksida atau NO? Kan di laboratorium biasanya dilakukan pemeriksaan. Saya tanya ke ahli jenjang mungkin, Nurfaila Salman. Nurfaila, apa yang kita tahu terkait nitrit oksida? Kan biasanya yang kerja sudah paham, karena biasa ada pemeriksaan terkait NO. Kira-kira Nurfaila, apa yang kita tahu terkait nitrit oksida? Kalau kayak fungsi eritrosit mengangkut oksigen dari peningkatan hemoglobin kan sudah biasa, kalian paham. Tapi kalau terkait nitrit oksida dari fungsi eritrosit, bisa Nurfaila Salman mungkin jelaskan? Ya, maaf Bu, kalau saya sebelumnya belum pernah ada pemeriksaan tentang nitrit oksida. Atau pernah dengar fungsi eritrosit untuk pengangkutan dan metabolisme nitrit oksida? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, di sini mungkin ada yang sudah tahu terkait nitrit oksida sebelum saya lanjut. Yang ahli jenjang khususnya. Atau ada reguler yang bisa? Anita Putri. Anita Putri bisa enggak? Apa nitrit oksida? Oke. Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Oke, kalau memang belum paham, jadi sebenarnya eritrosit itu bukan berfungsi saja untuk mengangkut oksigen dari paru-paru yang kita hirup, kemudian dibawa ke jaringan perifer. Jadi kalau saya menyebut perifer itu berarti daerah paling akhir dari pembuluh darah kita. Jadi harus paham istilah-istilah. Jadi kalau saya sebut perifer itu berarti aliran paling akhir dari pembuluh darah kita, misalnya pembuluh darah kapiler itu disebut perifer. Jadi kalau saya sebut itu supaya dipahami. Nah, kalau fungsi eritrosit tadi kan mengangkut oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke jaringan perifer, kemudian mengangkut karbon dioksida dari perifer dibawa lagi ke paru-paru. Selain itu, dia juga berfungsi untuk pengangkutan dan metabolisme nitrit oksida. Jadi nitrit oksida ini merupakan salah satu senyawa yang nanti membantu dalam proses vasodilatasi pembuluh darah. Paham vasokonstriksi dan vasodilatasi? Jadi kalau vasokonstriksi kan pengecilan nih pembuluh darah pada proses hemostasis. Kalau vasodilatasi itu pembesaran pembuluh darah. Nah, nitrit oksida berfungsi untuk membesarkan pembuluh darah kita. Maaf, bisa di-mute yang lagi bersuara. Oke, jadi fungsi dari nitrit oksida itu untuk membentuk vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah kita. Sehingga kalau terjadi kasus-kasus hipoksia di mana kondisi oksigen di jaringan atau di sel kita itu berkurang, maka nitrit oksida ini digunakan untuk membesarkan atau membentuk vasodilatasi. Sehingga aliran darah itu lebih banyak ke pembuluh darah yang kekurangan oksigen atau terjadi hipoksia. Oke, saya lanjut. Untuk leukosit sendiri, ini kan kalau kita berbicara eritrosit. Nah, untuk leukosit sendiri, itu secara keseluruhan terdiri dari 5 jenis. Ada limfosit, ada monosit, kemudian ada sel granulosit. Sel granulosit itu ada 3, ada basofil, ada eosinofil, kemudian ada neutrofil atau neutrofil segmen. Nah, mungkin ini semua sudah tahu. Jadi, kenapa dia disebut sebagai sel granulosit nih 3, basofil, eosinofil, dan neutrofil? Karena dia memiliki granul yang sangat jelas daripada limfosit dan monosit. Nah, untuk membedakan dari jadi kenapa bisa dia disebut neutrofil, eosinofil, dan basofil itu dari berdasarkan warna granul yang dilihat saat pemeriksaan analisa darah tepi. Jadi kalau neutrofil itu biasanya granulnya ini warna ungu dan lebih kecil, sedangkan kalau eosinofil itu biasanya granulnya itu berwarna jingga dan agak sedikit besar, sedangkan basofil yang khasnya dia sangat khas sekali karena granulnya itu sangat besar-besar bentuknya, kemudian dia berwarna ungu tua seperti itu. Dan disebut juga sel ini sebagai polimorfik. Kenapa disebut dengan polimorfik atau PMN? Biasa kan kita sebut dengan polimorfonuklear atau sel PMN. Dia disebut sel PMN karena dia memiliki lobus. Di dalam inti selnya itu punya lobus. Sehingga dia lobus itu
Kalau bahasa Indonesia kita sebut lobus, sedangkan kalau bahasa ilmiah biasa disebut dengan polimorfik, sehingga dia disebut sebagai sel polimorfonuklear atau memiliki jumlah banyak lobus di dalam inti selnya. Sedangkan kalau fungsinya tentu sudah jelas, kalian bisa tahu kalau eosinofil sangat berperan penting terhadap parasit ataupun alergen, basofil juga berperan aktif pada keracunan timbal, alergen dan beberapa parasit, sedangkan eosinofil sangat khas terhadap infeksi akut. Jadi pada infeksi awal bakteri itu terjadi peningkatan banyak pada neutrofil. Sehingga pada kasus COVID pada fase awal itu biasanya neutrofil sangat meningkat. Jadi dia tidak spesifik antara bakteri atau virus, namun dia adalah salah satu marker terbaik untuk bakteri, yaitu neutrofil meningkat, atau dia sangat marker pada inflamasi akut. Sehingga itu kalian harus pahami, kalau pemeriksaan hematologi tiba-tiba eosinofil meningkat, pengarahannya itu pada parasit ataupun alergen. Sehingga kalau kalian melihat kasus itu, kalian bisa setidaknya, kemungkinan cocokkan dengan diagnosa yang ada di lembar pengantar labnya. Begitu juga dengan neutrofil, biasanya dia kalau meningkat itu pada kasus-kasus infeksi awal. Maka bisa kalian sesuaikan dengan pemeriksaan laju endap darah dan lain-lain. Jadi D4 itu karena kalian adalah calon kepala ruangan, misalnya kalian harus lebih sensitif terhadap hasil pemeriksaan. Jadi jangan hanya tahu lihat, ada kejadian langsung tanda tangan tanpa ada pemahaman dasar terkait fungsi dari sel-sel ini. Seperti itu. Ini masih yang fisiologi kita belajar, belum pada patologi nanti pada pertemuan berikutnya. Sedangkan kita lanjut ke limfosit. Kalau limfosit ini sel yang paling kecil ya. Kalau dari leukosit dia yang paling kecil, kemudian sitoplasmanya sangat sedikit, intinya lebih besar, lebih banyak. Kalau di analisa darah tepi ada 3 jenis limfosit yang kalian bisa dapatkan, yaitu limfosit T, limfosit B, ataupun natular killer. Jadi natural killer itu merupakan bagian dari limfosit atau sel NK kalau kalian tahu. Nah, namun yang kalau kalian misalnya periksa ADT nih, pemeriksaan ADT, kemudian ada sel limfosit tapi dia kayak di granula di dalam sitoplasmanya itu punya banyak granula. Kayak dia seperti GT. Kalau kalian baca ADT itu granulasi toksik, jadi isi granula dari limfosit itu sangat kasar kelihatannya, itu mengarah ke 2 sel limfosit. Limfosit T sitotoksik atau natular killer. Jadi 2 sel ini itu biasanya di sitoplasmanya itu sangat jelas granulanya. Sedangkan kalau monosit ini adalah sel eritrosit yang paling besar. Jadi monosit itu sel eritrosit yang paling besar ukurannya. Kemudian monosit ini sebenarnya dia paling banyak fungsinya itu di jaringan. Jadi di peredaran darah dia dalam bentuk monosit, kalau di jaringan dia dalam bentuk makrofag. Jadi itu harus kalian pahami. Kalau monosit di dalam jaringan namanya makrofag. Makro artinya besar, fag berarti memakan. Jadi makrofag adalah sel monosit yang berdiferensiasi. Nanti kalian dengar istilah diferensiasi dan proliferasi. Kalau monosit itu dia adalah sel yang ada di peredaran darah. Saat dia masuk ke dalam jaringan, dia bermutasi, berpindah atau bermigrasi ke jaringan, maka dia akan jadi makrofag. Makrofag itu macam-macam. Kalau di hati namanya sel cover. Itu adalah makrofag dari hati. Kemudian kalau di paru-paru, Nina Noviani, makrofag di paru-paru disebut apa? Karena biasa ada materi ilmiah di COVID kan kalian tahu. Kalau makrofag di paru-paru namanya apa? Ibu Nina Noviani. Kurang tahu, Bu. Oke, ini biasa keluar di ujian saya ya, jadi kalian harus paham. Kalau di hati namanya sel cover, kalau di paru-paru namanya alveolar, kalau di jaringan ikat siapa yang tahu? Makrofag di jaringan ikat namanya apa? Kalau Muhammad Yusril, makrofag di jaringan ikat namanya apa? Kalau di jaringan ikat namanya histiosit. Jadi harus paham ya kalian D4, jadi harus tahu makrofag kalau di jaringan ikat namanya histiosit. Kalau dia berada di tulang, Ibu Hasti tahu makrofag kalau di tulang disebut apa? Kalau di tulang disebut osteoklas, makrofag osteoklas. Jadi kalian harus paham ya, jadi makrofag kalau di
dia juga punya di saraf. Jadi banyak jenis makrofag itu yang harus kalian pahami. Jadi banyak lagi belajar terkait hal dasar. Kalau di hati namanya sel cover. Kalau Jadi di kalau hati tadi apa, Bu? ya, Kalau di hati tadi apa, Bu? kalau di hati namanya sel cover. Jadi kedepannya kalau Ibu menjelaskan terkait sel cover itu berarti saya sebut makrofag yang ada di hati. Sel cover atau tulisannya cover itu adalah makrofag yang ada di hati. Kemudian makrofag di paru-paru alveolar, makrofag di tulang osteoklas, makrofag di ada juga di jaringan ikat namanya histeosit. Jadi banyak jenis-jenis makrofag. Kemudian ada juga di otak namanya mikroglia. Makrofag di otak namanya mikroglia, kemudian ada juga di bagian usus namanya intestinal, di makrofag intestinal. Nah, itu jenis-jenis makrofag yang harus kalian pahami. Jadi makrofag itu kalau di darah namanya monosit, kalau dia bermigrasi ke jaringan akan berubah nama tergantung dari organ yang dia pergi. Kalau dia di paru-paru dia jadi alveolar, kalau dia di hati jadi sel cover. Oke, kemudian sedangkan kalau trombosit tentunya semua orang sudah paham. Trombosit ini yang kecil ini, mohon maaf, saya hilang. Nah, trombosit itu yang paling kecil ini, dia ini merupakan partikel kecil yang dibentuk dari pecahan sitoplasma megakariosit. Jadi dari megakariosit nanti terpecah sitoplasmanya, inilah jadi trombosit, pematangan maturasinya. Tentunya fungsinya semua orang sudah tahu, dia berfungsi dalam merespon hemostasis primer. Nanti akan kita bahas di hematologi akhir ada namanya hemostasis. Jadi trombosit ini dia berfungsi pada hemostasis primer. Jadi ada hemostasis sekunder dan primer. Kalau trombosit dia berperan pada hemostasis primer yang berfungsi untuk membuat namanya sumbat trombosit pada lokasi luka kecil pada pembuluh darah. Itu fungsi trombosit. Ini mungkin baru awal. Jadi intinya kenapa kita perlu mempelajari hemostasis? Karena kita tahu bahwa fungsi utama darah adalah sebagai pembawa oksigen yang diperankan oleh eritrosit, mekanisme pertahanan tubuh yang diperankan oleh leukosit, dan mekanisme hemostasis yang diperankan oleh trombosit. Nah, kenapa perlu belajar hemostasis? Hematopoiesis, karena kita tahu setiap sel yang ada di dalam tubuh kita itu punya masa hidup. Sel epitel pada kulit punya masa hidup. Makanya biasanya kalau kita istilahkan orang awam ganti kulit kita terkelupas. Karena sel itu punya masa hidup. Dia akan apoptosis terprogram dari mekanisme regulasi tergantung dari masa hidupnya. Misalnya Ibu kasih contoh, eritrosit nih, dia punya masa hidup 120 hari. Jadi setelah 120 hari akan terjadi apoptosis dari eritrosit. Apoptosis, istilah apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Jadi kalau saya tanya atau saya sebut istilah apoptosis, kalian harus paham yang dimaksud dengan apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Jadi sudah terprogram dengan adanya mekanisme regulasi. Nanti akan kita bahas. Nah, karena kematian sel itu telah terprogram, maka perlu ada namanya proses pembentukan sel-sel darah untuk bisa mengganti sel darah yang sudah ada. Karena kalau tidak diganti, tidak beregenerasi sel darah kita, otomatis kita akan terjadi misalnya kekurangan eritrosit, akan terjadi anemia dan lain-lain, kegangguan kelainan dari hematologi. Makanya perlu adanya hematopoiesis. Saya lanjut, mungkin itu overview saja. Apa sih sebenarnya hematopoiesis itu? Di sini siapa sih yang bisa jelaskan hematopoiesis? Mungkin Kak Ayu, apa yang Kak Ayu atau apa sih yang Kak Ayu tahu terkait hematopoiesis? Bisa di-sharing di teman-teman. Apa yang Kak Ayu tahu terkait hematopoiesis, Kak? Belum ada di pikiran, Bu. Oke. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang hematopoiesis, itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari kata hem yang artinya darah dan poiesis yang artinya pembentukan. Jadi secara keseluruhan kalau kita berbicara tentang hematopoiesis, ini saya ringkas, ini sebenarnya definisi menurut ringkasan saya dari beberapa buku yang saya ambil. Jadi intinya kalau kita berbicara terkait hematopoiesis, itu merupakan proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah. Dong, Ibu Nina ada anaknya. Semangat Ibu Nina. Bisa di-mute, Bu. Terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Yang paling penting dari hematopoiesis itu terjadi proses namanya proliferasi, maturasi, dan diferensiasi dari sel yang terjadi secara serentak. Ini yang paling penting. Di sini saya mau tanya lagi kepada mahasiswa. Apa kalian tahu terkait proliferasi ataupun diferensiasi? Apa yang membedakan
proliferasi dan diferensiasi. Ada yang bisa? Ada yang bisa atau saya tanya ya? Herdiansyah, Pak Herdiansyah, bisa enggak jelaskan apa bedanya atau apa itu proliferasi, apa itu diferensiasi, dan apa yang membedakan keduanya? Harus tahu dulu sebelum kita bahas ke hematopoiesis, harus tahu definisi awal. Karena kedepannya saya akan bahas proliferasi, diferensiasi. Nanti takutnya kalian enggak tahu basicnya. Coba Pak Herdiansyah, bisa enggak? Apa yang Bapak tahu saja terkait apa itu proliferasi? Saya lupa ingat nih Bu. Oh iya, lupa ingat. Oke, kalau Kak Sulfianti, Kak Iya. Upi mungkin bisa menjelaskan terkait apa sih yang Kakak tahu terkait proliferasi dan diferensiasi, atau hal yang mendasar yang membedakan keduanya. Maaf Bu, baru mau belajar lagi. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya sedikit jelaskan, nanti akan di slide berikutnya lebih mendalam contohnya. Intinya, kalau kalian mendengarkan istilah, kalau mungkin sebelumnya kalian di D3 ataupun pernah baca terkait hematopoiesis, itu kan kalian berasal dari stem cell. Ini ada gambar di samping yang saya lingkari. Ini misalnya stem cell nih. Untuk menjadi eritrosit yang matang, yang ini, itu kan terjadi namanya proliferasi dan diferensiasi. Nah, yang dimaksud dengan proliferasi itu adalah kemampuan suatu sel untuk bisa membelah diri. Jadi dia mampu memperbanyak diri, tapi dalam wujud yang sama. Itu yang harus ditekankan, itu yang membedakan dengan diferensiasi. Jadi kalau proliferasi itu proses pembelahan sel, kemampuan atau proses pembelahan sel itu untuk memperbanyak diri, tapi dalam wujud yang sama. Misalnya yaumil membelah diri menjadi yaumil lagi, itu namanya diferensiasi. Bukan proliferasi. Jadi saya kasih contoh misalnya, sel progenitor dari limfosite, dia membelah diri menjadi sel progenitor limfosite. Jadi dia memperbanyak diri dalam wujud yang sama. Itulah proliferasi. Sedangkan kalau diferensiasi, itu proses dari pematangan suatu sel, atau kemampuan dari suatu sel untuk mematangkan dirinya menjadi sel yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya saya kasih contoh, yang disebut dengan diferensiasi adalah, misalnya di jalur eritrosit nih, pada jalur eritrosit, dari misalnya dari kita langsung ke prekursor, dari proeritroblast, misalnya ini proeritroblast, dia akan mematangkan diri menjadi eritrosit. Itu disebut dengan diferensiasi. Jadi kalau proliferasi memperbanyak diri, tapi dalam wujud yang sama, sedangkan kalau diferensiasi, itu dia mematangkan dirinya untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi misalnya proeritroblast, dia akan berdiferensiasi atau merubah bentuknya menjadi eritrosit. Atau yang lebih mudah kalian pahami misalnya, pada imunoserologi, proses imunoglobulin atau IgG, IgA, IgE, IgD, itu kan ada banyak macam imunoglobulin, ada 5, imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Nah, itu yang namanya diferensiasi. Jadi dari satu sel plasma, dari sel limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma berdiferensiasi menjadi imunoglobulin atau antibodi berdiferensiasi lagi menjadi imunoglobulin G, A, M, E, D. Jadi semoga kalian bisa paham. Itu yang disebut dengan diferensiasi. Jadi dia mematangkan dirinya untuk menjadi, tapi dari sumber yang sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Apa kalian sudah paham terkait perbedaan keduanya? Jadi kalau proliferasi perbanyakan diri saja, sedangkan kalau diferensiasi pematangan sel untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, maturasi juga masuk dalam pematangan sel, tapi secara keseluruhan tanpa melakukan fungsi tertentu. Itu bedanya dengan diferensiasi. Kalau maturasi itu langsung pematangannya, dia matang menjadi sel tertentu. Tapi kalau diferensiasi itu spesifik untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, pada proses hematopoiesis, kejadian proliferasi, kejadian diferensiasi, dan maturasi itu terjadi secara serentak. Jadi langsung terbentuk. Itu yang disebut dengan hematopoiesis. Semoga dipahami apa Ibu Nurul Safira.
Safika, kita bisa paham? Coba kita bisa jelaskan kembali terkait proliferasi dan diferensiasi. Ya, kedengaran ya Bu, maaf sebelumnya. Kedengaran. Ya, kalau berdasarkan pemaparan tadi, kalau proliferasi itu kemampuan suatu sel untuk memperbanyak diri atau membelah diri, tapi dengan sel yang sama. Tapi kalau untuk yang dalam hal diferensiasi, kemampuan suatu sel untuk mematangkan diri menjadi suatu sel yang memiliki fungsi tertentu. Nah, sedangkan kalau maturasi itu pematangan sel tapi secara keseluruhan. Itu Ibu yang saya tangkap. Nurul pintar ya, Nurul Safika bisa nanti tulis nama dan NIM-nya di grup ya untuk hari ini. Makasih iya, Nurul. Bu. Oke, Bu. saya lanjut terkait apa yang harus kita pahami terkait pembentukan sel-sel darah. Jadi kalau kita berbicara terkait pembentukan sel-sel darah, ada tingkat perkembangan dari proses tersebut. Nah, tingkat perkembangannya itu supaya lebih mudah saya terbagi atas 2. Jadi proses hematopoiesis itu berdasarkan beberapa narasumber, menurut saya sebaiknya dibagi atas 2 yang perlu kita pelajari, yaitu namanya hematopoietic organ. Di sini kita akan mempelajari organ-organ apa kira-kira yang terlibat dalam proses pembentukan sel-sel darah. Kemudian yang kita pelajari kedua terkait hematopoietic blood cell atau proses dari pembentukan sel-sel darah, khususnya kita mempelajari tentang bagaimana perkembangan sel-sel darah itu dari yang imatur sampai sel-sel matur. Sehingga nantinya pada saat kita mempelajari kelainan-kelainan hematologi pada kasus-kasus leukemia, AML, ALL, CLL, dan kasus-kasus leukemia lain, itu kita bisa membedakan yang mana nih sel imatur dan mana yang sel matur. Oke, di sini saya mau bertanya lagi terkait kita pembahasan hematopoiesis organ. Saya mau tanya, kira-kira di sini pada saat masa embrionik atau masa proses janin sudah terjadi tidak proses hematopoiesis? Siapa bisa menjawab? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira apa yang kita tahu terkait itu pada hematopoiesis embrional? Pada fase itu disebut juga dengan fase mesoblastik ya, yang dimana terjadi pembentukan pada kantong kuning atau yolsak, Ibu, kalau tidak salah. Iya, jadi Nurul kayaknya suka membaca ya. Ya, jadi Nurul itu sudah betul. Kalau dari yang lain, ada pendapat lain dari Pak Sam Suryadi. Kira-kira ada Bapak tahu kira-kira pada proses hematopoietik organ di sini pada masa embrio itu sudah terjadi tidak proses hematopoietik, Pak? Menurut Bapak? Pada masa janin di dalam kandungan itu sudah terjadi tidak proses pembentukan sel darah? Bagaimana Pak Sam Suryadi? Masih termut, Pak? Nggak bisa jawab ya, Pak. Kalau Kak Yanti Timbang. Ibu Yanti Timbang. Ibu Yanti kayaknya tatapannya ke samping. Ibu Yanti. Oke, Ibu Yanti tidak memperhatikan. Ibu Yanti Timbang. Halo, Bu. Halo, Bu, bisa saya menjawab? Oke, silakan. Siapa? Kalau menurut materi yang pernah saya baca, hematopoiesis itu ada dari masa embrio dan ada 3 stadium. Stadium mesoblastik, stadium hepatik, sama stadium myeloid. Terus kalau masa lahir dan sudah dewasa itu di sumsum tulang. Ada hematopoiesis meduler sama hematopoiesis ekstrameduler. Cuma itu, Bu, yang Oke, terima kasih Pratiwi. Jadi sebenarnya yang harus kalian pahami sebenarnya sudah cocok yang dijelaskan Pratiwi sama Nurul. Nanti bisa tulis nama dan NIM-nya di grup ya, supaya Ibu ingat. Oke, jadi yang harus kalian pahami terkait pembentukan sel darah sebenarnya
proses pembentukan sel darah itu sudah terjadi sejak masa mesenkimal, jadi atau masa embrional, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, di mana menurut masa waktu dari proses hematopoiesis ini itu untuk mempermudah ibu bagi terjadi atas dua. Jadi ada namanya hematopoiesis prenatal atau pembentukan sel-sel darah saat masih di dalam kandungan, dan hematopoiesis postnatal atau setelah lahir. Nah, jadi harus di sini kalian harus paham kalau masa di kandungan di mana saja sih terjadi proses pembentukan sel darah, dan kalau kita lahir di mana saja organ pembentukan sel darah kita. Nah, kalau kita masih di masa kandungan seperti dijelaskan oleh Nurul tadi, bahwa kalau di masa kandungan ini yang harus kalian pahami. Hemostasis pranatal terdiri dari 3 fase. Jadi ada namanya fase mesoblastik, ada fase hepatik, dan ada fase medularis. Jadi ini akan kalian bawa terus sampai di materi berikutnya. Jadi harus dipahami. Jadi kalau pada proses pembentukan sel-sel darah saat masih di kandungan itu ada 3 fase yang akan dilalui. Ada fase mesoblastik, ada fase hepatik, dan fase meoloid. Mungkin saya tanya lagi supaya lebih aktif, jangan hanya saya. Kira-kira yang lain, Della Dwi Ayu. Della Dwi Ayu tahu tidak fase mesoblastik itu seperti apa? Terjadinya di mana? Bagaimana prosesnya? Bisa saling share? Kalau tidak saya tanya ke Ibu Ermita Nur. Ibu Ermita pernah tidak dengar istilahnya fase mesoblastik? Kalau mendengar baru pertama kali ini Bu, fase mesoblastik saya dengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Ermina. Jadi kalau kita berbicara fase mesoblastik, bisa kalian perhatikan di sini. Untuk fase mesoblastik itu biasa disebut dengan fase primitif. Jadi kalau kalian kalau bahasa awam primitif kan keterbelakangan. Nah, kalau di dalam dunia hematologi ada juga istilah primitif. Kalau di hematologi primitif itu artinya sederhana. Jadi fase mesoblastik di sini adalah suatu proses hematopoiesis yang masih terjadi secara sederhana. Jadi kalau Ibu sebut primitif itu kalian tahu bahwa sel-sel primitif berarti yang masih imatur atau masih sangat sederhana. Nah, pada fase mesoblastik ini terjadi di mana? Tentunya terjadi pada masa prenatal atau pada masa saat, mohon untuk di-mute yang tidak ingin bertanya supaya tidak mengganggu aktivitas. Oke, jadi kalau fase mesoblastik ini sebenarnya terjadi pada masa saat di kandungan atau prenatal. Nah, fase mesoblastik ini biasanya terjadi saat embrio itu berumur 2-10 minggu. Jadi saat berumur 2-10 minggu terjadi proses pembentukan sel darah di namanya yolk sac yang tadi dikatakan sama Nurul. Jadi sebenarnya proses terjadinya itu di yolk sac. Jadi yang disebut yolk sac itu ini. Tunggu saya coba pakai. Jadi yang disebut yolk sac itu ini. Nah, apa sih itu yolk sac? Jadi yolk sac itu kantung membran yang melekat pada embrio. Jadi dia itu dibentuk oleh namanya hipoblast. Nah, yolk sac ini bentuk membran yang melekat pada saat embrio terjadi. Cuman biasanya kalau kita belajar patologi anatomi biasanya itu dia disebut dengan vesikel umbilikal. Kalau kita melihat yolk sac yang di bedah itu biasa disebut dengan vesikel umbilikal, itu secara terminologi embriologika. Nah, fungsinya dari sel yolk sac pada janin ini dia sangat berfungsi terhadap suplai darah pada awal kehamilan. Jadi, mungkin bisa di-mute yang aktifkan suaranya supaya tidak mengganggu proses kita kuliah. Nah, kemudian jadi yolk sac ini dia berada dekat dengan jaringan mesenkim batang tubuh. Saya mau tanya ke kalian lagi. Jadi kalian harus paham proses jaringan yang berhubungan dengan pembentukan hematopoiesis. Andi Nur Alam, apa sih yang kita tahu Andi Nur Alam terkait jaringan mesenkimal? Bisa kita jelaskan? Ya, kurang tahu.
Masih baru Ya, dengar, Bu. baru dengar. Kalau Ibu Alfianti Amir kan sambil di mobil. Enggak masalah. Coba Ibu, apa yang kita tahu tentang jaringan mesenkimal? Karena jaringan ini sangat penting saat pembentukan sel-sel darah pada masa mesoblastik. Belum tahu, Ibu. Kurang tahu juga. Kalau Pak Ferdi apa yang kita tahu terkait jaringan mesenkimal? Sama Bu, belum, baru ini juga masih awam. Oke, kalau begitu, jadi sebenarnya jaringan mesenkimal ini, dia itu selalu berdekatan dengan namanya Yolsek. Nah, jaringan mesenkimal ini itu merupakan jaringan ikat. Jadi dia itu merupakan jaringan ikat yang ada pada saat kita embrio. Jadi kalau embrio itu jaringan ikatnya belum sempurna pada orang dewasa. Jadi seperti pada orang dewasa. Jadi jaringan ikat pada embrio itu disebut dengan jaringan mesenkimal. Nah, jaringan mesenkimal ini nanti kalau pada dewasa akan berkembang menjadi otot, kemudian jaringan ikat. Itu berasal dari jaringan mesenkimal pada embrio. Nah, biasanya dia jadi otot polos. Jaringan mesenkimal ini dibentuk oleh lapisan, pernah kalau kita mungkin SMA ya, belajar lapisan-lapisan dari gastrula. Masih ingat? Jadi sebenarnya nanti berkaitan, jadi pada saat proses hematopoiesis itu berkaitan dengan proses gastrula atau pada proses kehamilan. Nah, pada proses gastrula ini biasa kan kita dengar ada 3 lapisan, ada eksoderm, ada endoderm, ada mesoderm. Nah, mesenkimal ini berada pada lapisan namanya mesoderm. Kalau eksoderm kan lapisan paling luar, akan jadi epidermis dan lain-lain. Kalau mesoderm akan jadi otot, akan jadi jaringan ikat. Nah, itu berawal dari sel mesenkimal, jaringan mesenkimal batang tubuh ini. Sedangkan kalau endoderm nanti yang akan jadi sistem pernapasan dan lain-lain atau bagian dalam dari lapisan sel kita. Nah, itu harus tahu. Jadi yang D4 itu yang membedakan spesifik dengan D3. Jadi kalian harus banyak membaca terkait proses hematopoiesis, khususnya apa-apa sih yang berperan penting dalam terjadi itu. Jadi kalian harus lebih banyak membaca lagi. Nah, saya lanjut. Jadi sebenarnya pada saat proses pembentukan sel-sel darah yang terjadi di mesenkimal, itu sel darah dibuat dari jaringan mesenkimal kurang lebih 2-3 minggu setelah fertilisasi. Jadi kalau kita dengar fertilisasi berarti pembuahan. Jadi saat 2-3 minggu pembuahan antara sperma dan ovum akan menjadi zigot, itu terjadi proses pembuatan sel darah. Jadi kalau kalian, makanya kalau seorang istri yang hamil 2-3 minggu itu sudah terjadi pembentukan sel darah pada embrionya. Seperti itu. Namun apa yang terjadi di sini? Yang terjadi yang dibentuk adalah eritrosit eritroblast primitif. Siapa tahu eritroblast primitif? Kan kalau kita belajar proses eritropoiesis waktu SMA kita kenal dengan proeritroblast. Atau yang sudah kerja ini pasti paham karena sering lihat ADT. Ada proeritroblast, ada basofilik eritroblast, ada polikromatik eritroblast, ada ortokromatik eritroblast atau normoblast, kemudian ada polikromatik eritrosit atau retikulosit, kemudian dia akan matang atau matur menjadi eritrosit. Nah, eritroblast primitif itu masuk dalam kategori mana? Coba yang sudah kerja. Kak Ayu yang kerja di rumah sakit. Kan pasti sudah tahu tahap maturasi dari eritrosit. Pasti paham nih yang angkat tangan Kak Bu. Kalau Banyak sekali proeritroblast bagaimana bentuknya? Oke. Yang Wahidin, Kak Upi pasti tahu karena Wahidin banyak baca ADT residen, pasti belajarkan diskusi. Coba Kak Upi, kalau eritroblast primitif itu yang mana? Kan kalau kita belajar lihat analisa darah tepi atau BMP lah, bone marrow function, itu kan kita biasanya lihat nih sel-sel imatur. Nah, kalau sel matur kan eritrosit, imaturnya eritrosit nih. Kan ada proeritroblast, ada basofilik eritroblast, ada polikromatik eritroblast, ada ortokromatik eritroblast atau yang kita kenal dengan normoblast yang masih ada inti. Kemudian ada polikromatik eritrosit atau retikulosit, kemudian dia matang menjadi eritrosit. Nah, pada masa mesoblastik ini kira-kira eritrosit yang sudah jadi itu eritrosit apa?
Coba. Wah, Bu, saya kurang tahu juga. Oke, nah ini harus ditahu sama D4 ya. Jadi pada masa mesoblastik sebenarnya yang terjadi itu adalah eritrosit primitif. Kalau kalian dengar istilah bukan eritrosit, eritroblas primitif. Jadi kalau kalian dengar istilah eritroblas primitif itu sebenarnya sama dengan early eritroblas atau bahasa Indonesianya eritroblas awal. Nanti akan kita bahas di minggu depan lebih dalamnya lagi. Atau secara ilmiahnya disebut dengan setelah proeritroblas apa urutannya? Basofilik eritroblas. Jadi yang dibilang eritroblas primitif adalah eritroblas yang masih sangat sederhana. Jadi dia setelah proeritroblas nanti akan menjadi basofilik eritroblas atau eritroblas awal. Nah, pada masa mesoblastik itu sudah terjadi proses pembentukan basofilik eritroblas. Tapi dia masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan agregat. Kalian bisa lihat di gambar di samping dari slide ini. Nah, pada masa mesoblastik dia masih dalam bentuk agregat seperti ini. Jadi eritrosit yang dibentuk masih eritrosit eritroblas awal atau basofilik eritroblas, tapi dia dalam bentuk agregat. Kalau agregat itu arti bahasa ilmiahnya artinya adalah gabungan. Jadi kalau kalian dengar istilah agregat itu yang dimaksud adalah gabungan. Jadi pada masa mesoblastik itu eritrosit sudah ada dibentuk, tapi yang dibentuk adalah dalam bentuk eritroblas primitif dan dia masih dalam bentuk agregat atau saling bergabung, saling berkumpul. Nah, setelah terbentuk di 2-3 minggu, kalian habis itu sel ini akan berdiferensiasi seperti saya katakan tadi. Diferensiasi berarti dia akan mematangkan dirinya. Dia akan berdiferensiasi membentuk hemoglobin. Jadi pada masa mesoblastik itu akan dibentuk hemoglobin. Nah, saya mau tanya untuk lebih kritis lagi kalian, kenapa pada masa mesoblastik ini belum ada nih leukosit atau trombosit? Kenapa baru eritrosit yang dibentuk? Siapa bisa jawab? Kalau jawab dapat hadiah. Hadiah dapat nilai. Coba siapa? Supaya aktif, jangan hanya saya menjelaskan. Coba deh, kenapa pada masa mesoblastik trombosit tidak dibentuk dan leukosit yang dibentuk adalah eritrosit? Kenapa? Kayaknya ibu-ibu lebih paham nih, yang sudah pernah melahirkan. Coba. Kenapa Henning harus aktif dong? Coba, kenapa pada masa mesoblastik yang dibentuk sel kenapa pada proses fertilisasi yang pertama dibentuk eritrosit? Kenapa bukan misalnya leukosit atau trombosit? Kak Yanti timbang deh, coba Kak Yanti. Kenapa pada masa awal kehamilan yang dibentuk duluan itu eritrosit? Kenapa bukan leukosit ataupun trombosit? Kak Yanti kabur. Lagi kerja kayaknya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, coba. Oke, siapa namanya? Nurul Syafika, Bu. Dari Ali Jenjang. Reguler. Reguler, Bu, reguler. Oke, silakan. Ya, ini pendapat pribadi gitu, Bu. Bapak aja salah. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya kenapa pada masa embrional, pada masa fertilisasi yang dibentuk dahulu itu eritrosit karena peranan dari leukosit dan trombosit itu memang belum diperlukan. Karena seperti yang kita ketahui kalau leukosit itu sebagai fungsinya lebih ke melawan sebagai pertahanan tubuh. Sedangkan pada fase ini kita belum membutuhkan peranan leukosit itu sendiri. Sedangkan kalau trombosit itu kan fungsinya sebagai hemostasis ya, Bu. Nah, pada fase ini juga memang belum diperlukan untuk sel darah yang memiliki fungsi seperti itu. Kalau itu menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nurul. Jadi Nurul ada jawabannya benar. Jadi kenapa pada masa fase mesoblastik ini yang dibentuk tubuh adalah eritrosit? Kita kembali ke fungsi dari sel darah. Jadi pada saat embrio itu terbentuk, yang dibutuhkan adalah karena kalau pada proses pembentukan embrionik itu kita sangat membutuhkan oksigen untuk maturasi dari setiap sel-sel kita. Jadi makanya pada ibu yang hamil, yang sedang mengandung itu sangat tidak diizinkan untuk HB-nya kurang.
Jadi ditambahkan dengan vitamin misalnya B12, asam folat saat hamil. Kenapa? Karena pada saat itu dibutuhkan sekali oksigen untuk proses perkembangan organ-organ tubuh dari janin. Sehingga kalau kita lihat pada masa 2-10 minggu kehamilan, itu yang baru dibentuk awal adalah sel eritrosit. Jadi intinya pada proses mesoblastik ini, eritrosit yang sudah jadi adalah eritrosit yang polikromatofilic. Jadi dari proeritroblast dia akan maturasi lagi menjadi basofilik eritroblast atau eritroblast primitif. Kemudian dia akan lagi berdiferensiasi agar bisa membentuk, kalau eritroblast primitif itu sangat kecil hemoglobin yang terbentuk. Maka dia akan berdiferensiasi menjadi polikromatik eritroblast agar bisa membentuk beberapa jenis hemoglobin pada masa mesoblastik. Nah, setelah itu dia akan berdiferensiasi lagi menjadi eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang masih memiliki inti sel. Kita kenal dengan normoblast. Jadi di sini dia akan berdiferensiasi dulu menjadi polikromatik eritroblast, baru menjadi ortokromatik eritroblast atau yang kita kenal dengan normoblast. Jadi pada fase mesoblastik sebenarnya sudah sampai pada tahapan terbentuknya normoblast. Nah, itu yang harus kalian pahami sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sedangkan kalau pada fase hepatik, nah, pada fase hepatik ini, jadi kalian harus paham saat janin berusia 6 minggu sudah terbentuk organ hepar atau hati dan limpa atau spleen. Nah, saat organ ini terbentuk, tentunya sel induk hematopoietik yang tadi berasal dari mesoderm atau jaringan mesenkim tadi pada mesoblastik, dia akan memiliki respon terhadap growth factor. Kita tahu bahwa sel hati merupakan salah satu sel penghasil growth factor. Nah, ini growth factor itu istilahnya perangsang, faktor pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan sel untuk bisa matang. Nah, kita tahu sel hati bisa menghasilkan trombopoietin. Trombopoietin adalah hormon untuk pembentukan trombosit. Kemudian hati bisa menghasilkan apa lagi? Dia bisa menghasilkan eritropoietin. Eritropoietin memang 90% dibentuk di juxtatubular ginjal. Sehingga pada pasien-pasien gagal ginjal pasti ada kelainan eritrosit didapat. Banyak ditemukan bursel. Pada kelainan gagal ginjal pasti banyak pasien yang mengalami HB yang rendah. Pasti kakak-kakak yang sudah kerja di rumah sakit, kalau dia lihat pasien CKD atau gangguan ginjal, pasti kebanyakan gejala yang ditimbulkan, gejala klinisnya adalah anemia. Kemudian ADT-nya ditemukan bursel. Iya, karena kenapa? Di ginjal adalah 90% pembentukan eritropoietin. 10%-nya di hati. Jadi kalau ginjal kita rusak, otomatis hormon perangsang untuk pembentukan eritrosit itu tidak ada, hanya mengharapkan di hati, sehingga pada orang gagal ginjal itu pasti dia akan terjadi pengurangan jumlah eritrosit ataupun hemoglobin. Nah, jadi saat sudah ada hati, hati akan menghasilkan berbagai macam growth factor. Jadi dia akan menghasilkan eritropoietin walaupun cuma 10%, trombopoietin, sitokin seperti interleukin 3, interleukin 6, kemudian growth factor stem cell atau kita kenal stem cell factor, dan beberapa growth factor lain atau sitokin lain yang menunjang kehidupan dari sel induk hemopoietik ini, sehingga sel induk yang hematopoietik tadi yang ada di jaringan mesenkimal itu bermigrasi. Dia pindah dari Yolsek pindah ke hati. Jadi sebenarnya kita supaya mudah dipahami, Ibu mengilustrasikan seperti ini. Ibaratkan saja sel induk ini sebagai manusia. Misalnya nih, manusia utamanya dia adalah ingin bertahan hidup. Kalau dia bertahan hidup, dia butuh nutrisi atau makanan. Begitu juga sel stem cell. Misalnya saya nih dibawa tinggal di dalam hutan. Di dalam hutan hanya tidak ada makanan, yang ada cuma misalnya harimau dan lain-lain. Pasti saya akan berupaya keluar dari hutan itu untuk mencari tempat yang lebih aman dan ada sumber makanan. Nah, begitu juga sel. Karena saat sudah terbentuk hati, hati menyediakan dia makanan berupa interleukin, growth factor, eritropoietin untuk dia bisa tumbuh, sel hematopoietik ini bisa tumbuh, maka dia dari sel mesenkimal tadi
itu dia berpindah ke hati, karena hati yang lebih menyediakan dia makanan. Jadi sebenarnya stem cell ini berpindah, kalau orang bertanya kenapa dia pindah, kenapa tidak di Yolsek saja atau dia di tulang saja, di sel mesenkimal saja, tidak usah pindah lagi ke hati proses pembentukan sel-sel darah. Karena kan pembentukan sel darah dari mesenkimal pindah ke hati nih. Jadi jawabannya karena sel hati menyediakan makanan atau nutrisi untuk bisa dia berkembang dengan baik. Seperti itu, sama dengan manusia. Kalau misalnya di hutan tidak menjamin makanan untuk saya, pasti saya akan bermigrasi, pindah ke tempat yang menyediakan saya makanan agar saya bisa hidup. Nah, sel juga seperti itu. Sehingga dia bermigrasi dari Yolsek pindah ke hati. Nah, jadi setelah usia 6 minggu sel induk hematopoietik itu dia mulai berkelompok, kemudian hati dan janin akan berdiferensiasi membentuk eritroblast definitif. Nah, tadi kan eritroblast primitif. Kalau kalian dapat istilah definitif, itu berarti sel yang sudah pasti, jadi sudah mulai matang. Jadi kalau ada istilah definitif berarti kalau kalian misalnya ada dengan dokter patologi klinik baca ada kemudian dia bilang ditemukan sel definitif, berarti rata-rata itu sel yang sudah matur. Biasa kan residen bilang kayak gitu, sel definitif prof, misalnya kayak begitu, atau sel primitif prof. Jadi kalau primitif itu rata-rata yang imatur, kalau definitif itu rata-rata sel yang sudah pasti. Jadi dia sudah masuk ke kategori retikulosit. Jadi polikromatik eritrosit atau kita kenal dengan retikulosit, itu yang dibilang dengan eritroblast definitif. Nah, eritroblast definitif yang terjadi saat usia 6 minggu itu dalam bentuk normoblast. Jadi normoblast ini akan maturasi lagi membentuk namanya retikulosit atau kita kenal bahasa ilmiahnya polikromatik eritrosit atau eritrosit yang masih memiliki polikromasi pada atau RNA atau ribosom pada sitoplasmanya. Nah, kemudian nanti pada minggu ke-8 itu sudah mulai ditemukan adanya leukosit. Leukosit, kemudian ditemukan adanya sel megakariosit yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi trombosit. Itu akan ditemukan pada hati, kemudian juga pada beberapa minggu itu akan ditemukan pada limpa. Jadi pada usia 12 minggu proses hematopoiesis juga terjadi pada limpa. Jadi karena kenapa pada limpa dan hati, seperti saya katakan tadi, bahwa limpa dan hati menyediakan sumber makanan untuk sel induk kita ini bisa hidup dengan baik. Sedangkan mesenkimal itu tidak menyediakan growth factor. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, kita lanjut kalau pada fase medularis atau meoloid, itu kita kenal dengan fase pembentukan sel-sel darah pada tulang. Nah, fase ini dimulai saat rangka janin, jadi tulang-tulang pada janin itu mulai terbentuk. Jadi pada minggu ke-20, janin itu mulai terbentuk tulangnya. Namun tulang yang terbentuk dari janin ini masih berbentuk tulang rawan hialin. Jadi kalau kalian dengar istilah tulang rawan hialin pada proses hematopoiesis itu artinya tulangnya itu masih bentuknya transparan. Jadi kalau tulang rawan hialin itu masih transparan atau belum berwarna putih tulang. Jadi dia masih bisa transparan, kita masih bisa melihat apa yang ada di dalam tulangnya. Jadi kerangkanya atau matriksnya masih jernih. Jadi transparan, kemudian masih memiliki banyak kolagen. Nah, kolagen ini nanti yang membantu membentuk namanya microenvironment yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi setelah hati dan limpa menyediakan nutrisi untuk sel itu tumbuh, pada saat tulang terbentuk, nutrisi paling banyak growth faktornya ada di tulang. Sehingga semua sel-sel hemopoietik itu akan bermigrasi lagi. Yang dari mesenkimal tadi akan berterobos masuk ke dalam tulang rawan. Sehingga dia berdiferensiasi menjadi osteoblast. Nah, osteoblast ini adalah kita kenal dengan yang akan jadi sel pembentuk tulang nanti. Dia akan berdiferensiasi menjadi osteoblast, kemudian berdiferensiasi menjadi sel retikulum untuk membentuk namanya stroma sumsum tulang. Stroma sumsum tulang ini yang kita sebut dengan microenvironment. Nanti akan kita lihat gambarnya. Namun yang perlu kalian tahu, mohon maaf loading laptop saya. Nah, yang perlu kalian tahu karena tulang ini telah menyediakan nutrisi untuk perkembangan hidup
sel induk kita, maka akan bermigrasi semua nih di tulang. Nah, karena semua bermigrasi di tulang, maka akan terjadi penurunan produksi sel darah pada limpa dan hati. Seperti itu. Sedangkan Yolsek sudah tidak ada lagi karena sudah berkembang. Dia akan menjadi jaringan ikat. Maka di hati dan limpa itu terjadi penurunan pembentukan sel darah. Kemudian, kalau bayi sudah lahir, itu maka ini yang saya katakan tadi. Jadi perubahan tempat hematopoiesis dari Yolsek ke hati, kemudian ke somsom tulang, itu berhubungan dengan mekanisme regulasi yang akan kita bahas. Jadi lingkungan mana yang menyediakan sitokin, menyediakan growth factor, itu yang akan dituju oleh stem cell kita. Jadi mana lingkungan yang menyediakan dia pertumbuhan untuk dia bisa hidup dan berkembang, disitulah dia bermigrasi atau berpindah. Nah, tempat organ yang menyediakan tempat dia tumbuh dengan baik adalah sumsum tulang. Sehingga nanti pada dewasa tempat akhir dari pembentukan sel darah itu ada di sumsum tulang. Nah, pada masa prenatal saya mau tanya, kalau pada tadi kan kita sudah bahas nih, ini sebenarnya anak-anak yang sudah kerja harusnya sudah tahu. Pada masa tadi yang mesoblastik, kemudian hepatik, itu kan sudah terjadi pembentukan sel-sel darah. Kira-kira sudah terjadi tidak pembentukan hemoglobin? Coba. Yang Ali Jenjang dulu, reguler tadi kan Nurul sudah jawab. Kira-kira pada masa embrionik tadi, baik itu mesoblastik yang Ibu sudah jelaskan dengan hepatik, itu sudah terjadi tidak pembentukan sel-sel darah? Bukan sel-sel darah, sudah terjadi tidak pembentukan hemoglobin? Kalau sudah terjadi, kira-kira hemoglobin apa nih yang ada di situ? Coba, kan kalian hanya tahu hemoglobin 1 nih di lab. Hemoglobin jenis apa? Kak Ayu deh, Kak Ayu coba Kak Ayu. Jangan kita tanya ke pusing sama istilah-istilah tak, Bu. Oke, kalau siapa lagi ya? Hasmawati Hamid. Ibu Hasmawati Hamid. Kira-kira pada masa mesoblastik dan hepatik itu sudah ada tidak terjadi sintesis hemoglobin? Dan kalau ada, hemoglobin apa yang ada? Kan kita di lab pemeriksaan darah rutin, HB, MCV, MCH. Nah, HB apa itu? Harus tahu dong. D4 itu nanti harus tahu. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada bisa jawab. Jadi sebenarnya pada masa prenatal, saat masih di kandungan, baik itu pada proses mesoblastik dan hepatik, itu sudah terjadi sintesis hemoglobin. Hemoglobin apa yang disintesis? Nah, kita kenal ada 3 hemoglobin. Ada untuk 2 hemoglobin, hemoglobin embrional dan hemoglobin dewasa. Kalau hemoglobin embrional itu terjadi 2. Kalau pada masa pembentukan pada mesoblastik tadi, fase mesoblastik yang di Yolsek, itu terjadi 3 jenis hemoglobin. Nah, ini harus kalian paham. Jadi, pada saat masa gestasi 2 minggu pertama tadi yang Ibu jelaskan, akan terjadi namanya eritrosit primitif. Nah, eritroblas primitif. Eritroblas primitif ini akan menghasilkan rantai globin epsilon dan zeta. Sehingga pada masa mesoblastik tadi akan menghasilkan 3 jenis HB. Ada namanya, pernah dengar istilah hemoglobin Gower 1? Pasti Wahidin dengar deh. Pada talasemia ini biasa kita lakukan rujuk di Prodia pemeriksaan. Hemoglobin Gower 1, hemoglobin Gower 2, dan hemoglobin Portland. Ini adalah jenis hemoglobin saat masih embrio. Harus tahu ada hemoglobin embrionik. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus talasemia ini dirujuk pemeriksaan menggunakan HPLC, high performance liquid chromatography. Nah, kalian harus paham. Jadi masa mesoblastik itu pada bayi 2 minggu sudah terjadi eritroblas primitif tadi. Eritroblas primitif di Yolsek akan menghasilkan rantai globin namanya epsilon dan zeta. Epsilon dan zeta ini akan membentuk namanya hemoglobin Gower 1. Rantai yang dibentuk adalah zeta dan epsilon. Setelah itu karena sel eritrosit jadi matang, kan eritrosit matang terus nih, tadi akan menjadi lagi polikromatik eritroblas. Saat dia matang, maka sintesis rantai alfa akan mengganti sintesis rantai zeta. Dan rantai gamma
akan mengganti rantai epsilon tadi pada gower 1 di Yolsek. Maka akan terbentuk namanya HB port line. HB port line ini zeta 2 dan gamma 2. Dan juga terbentuk HB gower 2 dengan rantainya alpha 2 epsilon 2. Nah, hemoglobin yang utama ditemukan pada masa gestasi 4 sampai 8 minggu embrional itu gower 1, gower 2. Jadi kira-kira 75%. Nah, ini merupakan salah satu marker pada kasus-kasus talasemia. Makanya biasanya dokter minta rujuk pemeriksaan HB gower 1, gower 2 port line. Nah, itu kalian harus tahu. Jadi kalau baca nanti rujukan, kalau kerja di rumah sakit besar, kalian tahu, oh ini pasti kasus-kasus gangguan proses pembentukan sel-sel darah. Karena meminta pemeriksaan hemoglobin pada masa mesoblastik atau embrional. Nah, kemudian apa lagi? Kalau pada fase hepatik, hemoglobin apa yang dihasilkan? Harus paham, jadi HB itu ada berapa jenis? Nah, kalau pada hepatik, kita kenal dengan HBF. Pasti Kak Sulfianti sering dengar rujukan pemeriksaan HBF kan, kalau di Wahidin. Karena saya saja kemarin di Unha sering rujuk pemeriksaan itu ke Prodia. Nah, pemeriksaan HBF itu apa? Pemeriksaan HBF saat tadi kan saya jelaskan pada mesoblastik stem cell dari Yolsek akan bermigrasi ke hati. Nah, saat dia di hati akan disintesis hemoglobin fetal namanya. Itu hemoglobin F disebut hemoglobin fetal. Jadi hemoglobin fetal ini awal dari sintesis rantai beta. Kan kalau pada dewasa alpha 2 dan beta 2 kan rantai globinnya. Nah, jadi pada hemoglobin fetal sudah ada rantai beta. Jadi setelah masa kehamilan 8 minggu sudah terbentuk hemoglobin fetal. Rantai globinnya itu alpha 2 gamma 2. Nanti dia akan dominan pada usia janin 6 bulan. Tapi pada saat lahir dia akan terjadi penurunan. Nah, hemoglobin fetal ini merupakan salah satu marker penting pada kasus-kasus talasemia. Karena dia akan meningkat, yang membedakan orang talasemia dengan yang normal adalah saat terjadi peningkatan HB embrional, yaitu fetal, gower 1, gower 2, dan portline. Kalau pada dewasa, HB apa yang ada? Coba HB dewasa, HB apa ya? Coba yang kita periksa di darah rutin itu HB apa? Siapa bisa jawab? Bu. HB apa? HBA, Bu. Oke, jadi Nurul kayaknya banyak membaca ya. Jadi untuk yang pada orang dewasa itu disebut dengan HBA. HBA itu rantai alfa dan beta. Nah, ini adalah hampir menyeluruh 90% lebih dari komposisi hemoglobin yang kita periksa di darah rutin itu namanya HBA. Jadi rantainya alfa dan beta. Namun ada terdapat hemoglobin mikro namanya atau minor, itu HbA2. Nah, biasanya pada kasus-kasus talasemia yang meningkat itu HbF dan HbA2. Nanti kalau kalian lebih mendalam nanti kita pembahasan terkait talasemia atau kelainan darah, nanti akan membahas terkait pemeriksaan HPLC. Nah, pada orang dewasa itu jenis HB-nya alpha 2 dan beta 2. Namun ditemukan juga sekitar kira-kira 1% HbA2 namanya. Perbandingan antara HbA dan HbA2 pada orang dewasa itu 30:1. Jadi sangat kecil sebenarnya HbA2. Walaupun sangat kecil HbA2 ini, tapi dia sangat berpengaruh dalam penentu diagnosa. Jadi walaupun dia sangat kecil, hanya 1% kira-kira komposisinya, tapi dia sangat penentu dalam diagnosa kelainan hemoglobin. Pada penyakit-penyakit kelainan hemoglobin, biasanya dia akan terjadi peningkatan sangat tinggi dari HbA. Kalau kalian dapat terjadi peningkatan itu pada pemeriksaan HPLC, berarti ada kelainan pada pembentukan sel-sel darahnya. Sedangkan bagaimana kalau sudah lahir di dunia bayinya, terbentuk di mana? Kalau tadi kan bayi, Kayu kayaknya mulai bingung deh, respon mukanya saya lihat mulai bengkerut. Jadi kalau pada bayi kan tadi ada 3 nih pembentukan, mesenkimal. Jadi saya ulangi, kalau pada bayi, pada janin kan tadi kita dibentuk pembentukan darah di mesoblastik, kemudian di hepatik. Nah, kalau kita sudah lahir atau postnatal itu semuanya akan berada pada sumsum tulang. Jadi kalau sudah lahir bayi itu semuanya sudah ada di sumsum tulang. Nah, namun ada beberapa sel limfosit yang matang di timus seperti limfosit T.
Jadi sebenarnya kalau saat bayi semua sumsum tulang atau inti tulang kita itu berfungsi sebagai sel hematopoietik. Tapi pada dewasa itu tidak semua pada tulang. Seperti itu. Kalau pada dewasa itu biasanya hanya pada bagian proksimal. Proksimal itu berarti bagian ujung dari tulang-tulang panjang saja. Nah, yang harus kalian pahami pada kelainan hematologi yang akan kita bahas nanti, kalau saya angkat terus talasemia. Kalau misalnya ada kelainan dari pembentukan sel-sel darah kita atau keadaan patologis, di mana sumsum tulang kita itu tidak berfungsi untuk bisa membuat komponen darah dengan baik karena terjadi kerusakan, misalnya mengalami fibrosis atau kebutuhan tubuh yang meningkat pada kasus-kasus talasemia, atau orang kecelakaan, kemudian fraktur tulang belakangnya, bermasalah sumsum tulang belakangnya, maka akan terjadi pembentukan sel-sel darah kembali di luar dari sumsum tulang, misalnya di hati, kemudian di limpa. Makanya pada orang-orang talasemia, anak-anak talasemia biasanya perutnya membesar. Perutnya itu membesar pada kasus-kasus talasemia. Kemudian pipinya juga membengkak pada kasus-kasus talasemia. Kenapa? Karena seharusnya pada orang dewasa atau pada bayi dan anak pembuatan sel-sel darah itu sudah ada di tulang, tapi karena dia memiliki kelainan pada tulang belakangnya ataupun rantai globinnya pada dalam sel, maka pembentukan sel-sel darah itu dipaksa oleh tubuh karena dia akan terjadi anemia. Akhirnya hati dan limpa dipaksa untuk membentuk sel-sel darah. Akhirnya terjadi pembekakan pada sel hati pada kasus-kasus pasien tertentu. Nah, itu disebut dengan ekstramedular, hematopoiesis ekstramedular, atau pembentukan sel-sel darah di luar sumsum tulang. Nah, ini terjadi pada kelainan-kelainan sel darah. Orang-orang yang sering anemia, orang-orang yang terjadi penurunan sel-sel darah pada kasus pansitopenia, itu biasanya akan terjadi pembengkakan pada atau keras. Biasa dokter kan kalau periksa orang talasemia, dia tekan bagian hati, bagian splennya, dia raba, dipalpasi nih perutnya. Itu untuk merasakan apa hatinya keras atau tidak. Biasanya kalau mengeras, itu maka akan terjadi sudah terjadi hematopoiesis ekstramedular. Terjadi proses pembentukan sel-sel darah di luar tulang, di luar medular tulang kita. Sehingga kembali ke hati seperti janin kembali di hati, di limpa, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun pada orang dewasa pembentukan sel-sel darah seharusnya sudah ada di tulang, tapi dalam keadaan tertentu kita punya kelainan hematologi, maka bisa terjadi pembentukan lagi di hati. Sehingga kalau kalian ambil darah, biasa pada pasien-pasien tertentu terjadi pembengkakan di perut, pembengkakan di wajah, itu karena terjadi pembentukan sel-sel darah di luar dari tulang kita. Kembali pada proses saat dia masih janin kemarin. Kemudian, nah ini yang harus kalian tahu juga bahwa sumsum tulang itu ada dua. Jadi tidak semua sumsum tulang pada orang dewasa itu bisa membentuk sel-sel darah. Jadi sumsum tulang itu ada dua, ada sumsum tulang merah, dia biasanya berada pada bagian proksimal atau bagian ujung dari tulang panjang. Kemudian ada namanya sumsum tulang kuning yang ini. Kalau sumsum tulang kuning isinya adalah adiposit atau sel-sel lemak. Jadi isinya cuma terdiri dari lemak. Sedangkan kalau sumsum tulang merah itu yang aktif untuk membentuk sel-sel darah, atau dia dikenal dengan jaringan mieloid yang fungsional aktif membentuk sel-sel darah. Jadi pada awal janin bayi itu lahir, semuanya tulang itu adalah sumsum tulang merah. Tapi semakin dia menjadi anak, jadi misalnya umur kalau anak itu sekitar umur 8 tahunan, itu semakin lama sel tulang kita itu yang bagian tengahnya ini, itu dia makin lama itu akan menjadi berisi lemak atau menjadi sumsum tulang kuning bagian interior tulang kita, sehingga hanya proksimal saja yang aktif membentuk sel-sel darah. Jadi kalau ada soal nanti pada orang dewasa sumsum tulang apa yang membentuk sel darah, tidak semua sumsum tulang. Nah, sumsum tulang kuning ini yang biasa kalau kita makan kondro diisapkan lemak isinya. Nah, begitu juga manusia sama kayak sapi dan lain-lain, ada juga sumsum kuningnya. Nah, sumsum kuning ini yang berisi lemak, yang biasa kalau kita makan kondro itu enak dimakan kan. Nah, itu sumsum sumsum lemaknya. Saya lanjut, manusia juga ada. Nah,
Di bagian mana saja sih pada orang dewasa kita temukan pembentukan sel-sel darah? Nah, itu bisa kalian baca di sini. Jadi sebenarnya pada orang dewasa untuk tempat pembentukan sel-sel darah itu tinggal pada tulang pinggul di sini. Tunggu ya, saya pakai pen. Jadi kalau orang dewasa membentuk sel darah tinggal tulang pinggul di sini, kemudian tulang dada di sini, tengkorak, tulang rusuk, tulang punggung, belikat, bagian femur, tulang panjang femur. Jadi kalau dengar istilah femur itu berarti paha. Ya, kalau dapat istilah Ibu bilang femur itu Ibu maksud paha. Femur itu bagian sini. Tulang ujung-ujung proksimal dari tulang femur itu membentuk sel darah, kemudian bagian humerus. Humerus itu berarti lengan. Bagian-bagian ujung lengan ini bukan bagian tengahnya, humerus itu juga membentuk sel darah. Selebihnya itu tidak membentuk sel darah. Makanya kalau pembalap itu yang dia lindungi adalah bagian siku, bagian kepala, kemudian bagian pinggul itu pasti ada beban yang besar. Kenapa? Karena kalau itu fraktur atau patah, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan sel darah kita. Sehingga kalau terjadi kerusakan pada sumsum tulang belakang, pada pinggul kita, tulang rusuk kita, tengkorak kita, itu akan berpengaruh terhadap produksi sel darah, karena disitulah tempat pembentukan sel darah pada orang dewasa. Jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, mungkin Ibu lanjut. Nah, ini baru kita masuk ke poin awal. Apa sih itu hematopoiesis? Tadi itu baru overview, jadi itu materi dasar yang harus kalian pahami sebelum kalian masuk ke materi inti sebenarnya. Pak Ferdi dan Kak Ayu kayaknya mulai garuk kepala. Nah, memang kita belum masuk topik awal, Bu. Nah, banyak sekali. Nah, ini baru masuk ke topik awal dari hematopoiesis. Jadi hematologi itu sangat luas. Makanya di D4 itu Ibu lebih kupas detail lagi ke organ-organ supaya kalian paham nanti saat ada terjadi, karena akan berhubungan nanti saat kita bahas kelainan genetik hematologi sangat berhubungan. Makanya Ibu bahas. Ini baru masuk ke materi kita. Bagaimana sih proses pembentukan hematopoiesis? Nah, proses pembentukan hematopoiesis itu seperti apa? Ini poin penting yang harus kalian pahami. Sebenarnya proses pembentukan hematopoietik itu ada 4 komponen penting yang sangat berperan. Kalau tanpa 4 ini, maka akan terjadi yang namanya kelainan darah atau kelainan hematologi. 4 proses penting yang berperan dalam pembentukan sel darah. Yang pertama adalah sel induk. Yang kedua adalah lingkungan mikro atau microenvironment yang ada di sumsum tulang, karena kita berbicara orang dewasa nih. Kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan pembentuk sel darah, vitamin, hormon, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme regulasi. Yang paling berpengaruh adalah nomor 4 dan nomor 1, sama-sama saling berperan. Tapi kalau nomor 4 ini, istilahnya hang, dia bermasalah, maka yakin dan percaya akan terjadi kelainan hematologi. Jadi sebenarnya ini sama dengan manusia. Supaya lebih mudah kalian menyerap materi ini, Ibu kasih ibarat ke manusia. Sebelum misalnya Kak Ayu lahir di dunia ini, Kak Ayu kan terbuat dari ovum dan sperma orang tua. Nah, sperma dan ovum itu terbentuk dari menjadi suatu zigot. Zigot itu kita ibaratkan stem cell. Jadi tanpa ovum dan sperma tidak akan jadi sel yang matang namanya Kak Ayu. Atau tidak akan jadi eritrosit tanpa ada zigot dan sperma. Maka sel induk itu sangat berperan penting karena tanpa ada ovum dan sperma maka tidak akan ada zigot. Kalau tidak ada sel induk maka tidak akan ada eritrosit. Itu dulu. Yang kedua, kalau kita mau jadi Kak Ayu yang saya mengibaratkan supaya mudah didapat, lahir menjadi Kak Ayu yang dewasa, kita perlu namanya rahim. Jadi zigot, jadi kalau kita dibuahi untuk menjadi embrio, itu embrio butuh untuk berkembang apa tempat yang dia butuh? Adalah uterus atau rahim. Nah sama, sel induk juga untuk bisa dia berkembang, tumbuh, menjadi sel yang matang, dia butuh juga rahim. Rahimnya sel induk namanya microenvironment. Kalau manusia, untuk bisa menjadi manusia yang bayi yang dilahirkan, dia butuh rahim. Tanpa ada
ovum dan sperma dan rahim tidak mungkin akan berkembang janin itu kan. Nah, sel darah juga begitu. Tanpa ada lingkungan mikro, dia di sumsum tulang dia tidak akan berkembang menjadi sel yang matang atau berkembang jadi janin. Seperti itu kalau pada manusia. Nah, pada manusia untuk biar dia sudah ada namanya ovum, ada sperma, ada rahim, tapi kalau tidak ada nutrisi dari ibu, tetap bayi itu tidak bisa berkembang dengan optimal kan? Pasti janin lahir cacat, keguguran. Nah, begitu juga sel. Kalau tidak ada bahan-bahan pembentuknya, vitamin, growth factor, sitokin, dia tidak akan berkembang. Sel itu akan mentok di posisi imaturnya. Nah, rahim juga, janin juga yang ada di rahim, itu perlu namanya mekanisme regulasi atau mekanisme pengaturan untuk mengatur hormon ibu. Kalau hormon ibu mengandung tidak stabil, itu berpengaruh juga pada janinnya. Jadi sama juga dengan sel induk. Kalau mekanisme regulasinya tidak stabil, reaksi mekanisme feedback positif loop dan negatif loopnya tidak stabil, maka sel yang dihasilkan, sel darah yang dihasilkan itu tidak optimal. Eritrosit yang dihasilkan akan menghasilkan eritrosit yang cacat misalnya. Jadi sel darah juga bisa jadi sel darah yang cacat, sama dengan manusia. Manusia juga bisa lahir dalam kondisi cacat, tergantung dari rahimnya atau microenvironment, tergantung dari bahan dasar sel induknya atau orang tuanya, dan makanan apa yang orang tuanya kasih makan selama hamil. Jadi ini semua sangat berpengaruh. Jadi kita mengibaratkan sel darah itu sebelum dia lahir seperti manusia, supaya kalian bisa menangkap materi yang akan saya bahas. Kita masuk topik awal, yaitu semoga masih bisa masuk ya, yaitu stem cell. Karena ini adalah materi awal, komponen sangat penting atau induk dari sel darah. Siapa yang bisa tahu atau bisa jelaskan ke Ibu apa itu stem cell? What is a stem cell, please? Coba Pak Ferdi apa stem cell yang Pak Ferdi tahu? Coba menjawab dulu. Iya, Bu. Ya, apa stem cell Pak Ferdi? Kita mak, Bu. Kenapa? Menyerah, Bu. Menyerah. Kayu mungkin, Bu. Coba siapa ya? Pak Syamsuryadi. Coba Pak Syamsuryadi. Apa yang Pak Syamsuryadi tahu tentang stem cell? Please explain for me. Coba Pak Samsur. Apa itu stem cell? Oke. Bingung, Bu, bingung. Bingung. Oke. Jadi kalau kita mendengar istilah stem cell, sebenarnya itu kata lain dari stem cell adalah sel punca kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau stem cell itu bahasa Inggris kan? Kalau bahasa Indonesianya namanya sel punca. Kalau kalian cari arti dari punca di kamus KBBI, artinya adalah permulaan. Jadi stem cell itu adalah sel punca atau sel permulaan, sel asal, sel sumber yang merupakan induk dari semua sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu dulu yang kalian tahu, stem cell adalah sel induk. Untuk bisa menjadi mata, menjadi hidung, menjadi gigi, menjadi sel darah, sel otot, sel jaringan, itu berasal dari satu sumber sel. Namanya adalah sel punca. Nah, makanya di sini bisa kita lihat a single cell that can, jadi satu sel stem cell dia bisa bereplikasi, berdiferensiasi menjadi sel saraf, stem cell hematopoietik atau sel darah, sel otot dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini. Jadi stem cell itu ada banyak macam. Ada yang sifatnya pluripoten, ada banyak istilah ya. Ada yang sifatnya tutipoten. Kalau kalian mendengar istilah tutipoten, stem cell tutipoten, ingat tutipoten. Kalau tutipoten berarti sel induk yang bisa menjadi semua sel dalam tubuh kita. Bisa jadi sel mata, sel saraf, sel darah, sel lain-lain. Kalau pluripoten, dia hanya bisa menjadi satu jenis jalur. Misalnya stem cell pluripoten hematopoietik. Dia hanya bisa menjadi jalur stem cell hematopoietik atau sel darah. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat secara spesifik.
Aduh, laptop saya sudah terkancing. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat bahwa sel punca itu terbagi atas dua. Supaya kalian pahami, ada namanya sel punca embrionik atau kita kenal dengan sel totipoten. Kemudian ada kita kenal dengan sel punca somatik yang kita kenal dengan stem cell pluripoten. Yang membedakan kalau sel punca embrionik ini adalah sel punca yang bisa menjadi semua sel dalam tubuh kita. Makanya di Jepang saat ini pengembangan terapi pada kelainan-kelainan genetik atau kerusakan-kerusakan organ dengan terapi pengobatan stem cell. Misalnya kalau ginjalnya rusak, daripada kita donor ginjal, biasanya akan ditanamkan stem cell embrionik, sehingga akan tumbuh ginjal baru di dalam sel manusia itu. Karena stem cell embrionik ini bisa menjadi semua sel dalam tubuh kita. Makanya terapi pengobatan di Jepang itu sudah menggunakan terapi stem cell. Kemudian kalau stem cell punca pluripoten itu dia hanya bisa menjadi satu jalur. Misalnya sel punca hematopoietik berarti dia hanya akan menjadi sel-sel darah. Sel punca epitelial dia hanya akan menjadi organ hati dan kawan-kawan. Sel punca saraf dia akan menjadi jaringan saraf saja. Sedangkan sel punca mesenkimal dia akan menjadi otot, tulang, tendon, adiposit atau lemak dan lain-lain. Sedangkan kalau sel punca embrionik dia bisa menjadi semuanya. Mata, hidung, gigi dan lain-lain. Tergantung kita programnya nanti menggunakan growth factor. Makanya pengobatan-pengobatan hematologi saat ini tuh berfokus pada stem cell. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya supaya tidak pusing kepala. Kita lanjut dulu. Yang penting dasarnya tahu dulu. Jadi stem cell itu ada embrionik, ada yang somatik, pluripoten. Kalau yang embrionik itu bisa jadi seluruh dalam tubuh. Di itu dulu. Nanti ke depannya baru kita bahas lebih jauh lagi supaya tidak terlalu pusing. Ini saja kulihat sudah pusing-pusing. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan apa sih yang membedakan stem cell totipoten dan pluripoten. Jadi sebenarnya kita bukan anak kebidanan, cuman sedikit saja saya membahas terkait hal ini. Jadi kalau kita berbicara terkait kehamilan saat sperma bergabung dengan ovum dan saat ovarium ibu kita itu menjadi ovulasi, jadi ovum kita telah matang akan dikeluarkan dari ovarium, dia akan menuju ke tuba Fallopi. Apabila dia dibuahi, maka akan bertemu antara sperma dan ovum kita yang sudah matang, mau menuju ke uterus. Saat di masa pembuahannya, kemudian sperma ini akan menembus dinding dari ovum kita membentuk namanya zigot. Nah, zigot ini kemudian seperti Ibu jelaskan bahwa dia akan terjadi diferensiasi dan maturasi. Dari zigot ini dia akan membelah. Terjadi pembelahan sel dengan ukuran yang lebih banyak, kurang lebih jadi kalau kita berbicara proses kehamilan itu terjadi 3 fase biasanya. Ada fase blastula, tapi ini lebih ke kebidanan, cuman sedikit saya bahas. Ada fase blastula, fase gastrula, kemudian fase organogenesis namanya. Nah, kalau fase pembentukan sel-sel darah atau totipoten itu berada pada fase blastula namanya. Jadi pada fase blastula itu kita mengenal setelah zigot mengalami pematangan, dia akan membelah diri melalui proses mitosis. SMA kan kita belajar mitosis dan meiosis. Mitosis itu pembelahan sel. Jadi akan membentuk namanya morula. Morula ini adalah zigot yang mengalami pembelahan 2, 4, 8, sampai 64 sel di dalam selnya. Itulah morula. Morula ini yang kita sebut dengan totipoten atau sel embrionik. Jadi di luar negeri itu dulu sebelum ada larangan etik, banyak orang yang memiliki anaknya yang cacat secara genetik, itu dia mengambil stem cell embrionik, di mana ayah dan ibu hamil dulu. Pada saat sudah terbentuk morula, anak itu digugurkan. Morula ini yang dikembangkan di laboratorium untuk menjadi stem cell pada sel-sel lainnya. Tapi melanggar etik karena menggugurkan janin. Makanya sekarang itu kalau kalian nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ada namanya induksi pluripotent stem cell atau IPSC.
Itu berasal dari salah satu stem cell. Nah, setelah menjadi morula, dia akan berkembang maturasi menjadi blastula. Blastula inilah yang sel pluripoten, berkembang menjadi stem cell hematopoietik, stem cell mesenkimal untuk jadi hati, dan lain-lain yang seperti Ibu jelaskan di bawah. Jadi intinya stem cell adalah itu. Oke, enggak terlalu banyak dulu Ibu bahas di sini, karena mau maghrib Ibu lanjut lagi. Nah, itu terkait stem cell. Jadi kalau stem cell itu apa sih, dia seperti apa, bagaimana fungsinya? Stem cell itu punya 3 fungsi utama. Jadi kalau kita berbicara stem cell ini atau kita berfokus pada sel induk hematopoietik, itu merupakan sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah, termasuk nanti eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga beberapa sel yang ada di microenvironment. Misalnya fibroblast dan beberapa osteoklas. Itu dibentuk oleh sel induk hematopoietik. Nah, yang kalian harus pahami, sel induk hematopoietik itu memiliki sifat penting itu ada 3. Pertama, dia memiliki sifat self-renewal. Artinya, dia memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Itu salah satu fungsi atau sifat dari stem cell. Jadi dia akan membelah terus, tapi tidak akan habis. Kemudian kedua, dia memiliki sifat pluripoten atau mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Kemudian dia memiliki sifat namanya diferensiasi. Jadi dia memiliki kemampuan yang tadi Ibu bilang untuk mematangkan diri atau mematurasi dirinya menjadi sel-sel dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi itu yang disebut dengan stem cell. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini sebenarnya cuma tambahan saja. Ya. Ditanya Bu. Bu, boleh ke slide sebelumnya tadi Bu? Oh ya. Tunggu. Ini ya? Itu ya Bu. Apa perbedaannya ini Bu yang apa namanya sifatnya yang self renewal dengan proliferatif? Ini kan yang pertama yang self renewal kan memperbarui diri. Enggak harus habis. Terus ini kan memperbanyak. Itu bedanya seperti apa Bu? Nah, kalau self renewal itu maksudnya nanti akan kita lihat di slide berikutnya sebenarnya. Jadi satu induk sel itu bedanya kalau self renewal, satu induk stem cell hematopoietik dia bisa memperbanyak diri dan memperbaharui dirinya. Nanti akan kita lihat gambarnya. Sedangkan kalau proliferatif, kemampuan memperbanyak diri sel itu tapi sampai pada proses progenitor dan prokursor. Iya Pak. Nanti saya kasih lihat slide-nya dulu ya supaya dipaham. Oke, nanti akan saya bahas di sini supaya kalian paham. Langsung lihat gambarnya. Nah, ini mungkin kalian baca saja. Ini istilah saja yang harus kalian pahami. Kalau ada common stem cell, pluripotent, ini istilah saja. Istilah saja yang nanti bisa kalian baca. Saya tidak usah jelaskan karena bisa dibaca penjelasannya. Saya langsung ke. Nah, yang disebut, saya langsung saja begini, supaya kalian memahami. Nah, inilah proses hematopoietik. Aduh, kenapa laptop saya begini? Maaf. Nah, misalnya ini sel punca. Sel punca ini, kemudian dia memperbaharui dirinya dan membentuk sel punca yang lain, dengan sel punca yang sama tanpa kelihatan sama saya kenapa dia jalan hitam ya? Kelihatan slide saya? Iya Bu. Iya Bu. Aduh, Kelihatan ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya kelihatan Ji lingkaran ungu. Oke, nah jadi ini saya kasih ilustrasi gambar sebenarnya untuk kalian memahami dulu terkait pembentukan dari stem cell itu menjadi progenitor dan jalur prekursor. Sebelumnya kalian paham apa itu progenitor dan prekursor? Sebelum saya lanjut. Oke. Belum Bu. Oke, yang dimaksud dengan self renewal yaitu di mana sel punca, si sel punca yang utama ini yang pluripoten, dia itu bisa berproliferasi
atau memperbanyak diri menjadi sel punca yang sama. Tapi dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi dia akan diatur oleh namanya mekanisme regulasi. Sedangkan kalau dia, jadi yang pertama itu jadi inti dalam pembentukan hematopoiesis itu namanya sel punca. Dari sel punca dia akan berdiferensiasi dan berproliferasi. Jadi yang disebut diferensiasi dan proliferasi, jadi saat dia menjadi sel punca ini, dia akan membelah, ini namanya sel Frenewald. Dia akan membelah lagi untuk jadi cadangan satu. Jadi tidak akan pernah habis. Jadi saat ini dirangsang oleh growth factor, sebelum dia menjadi berdiferensiasi menjadi sel progenitor, namanya sel progenitor itu suatu sel yang berasal dari sumber yang sama, itu namanya progenitor. Sedangkan kalau prekursor itu namanya pemula. Jadi sel pemula sebelum jadi sel imatur, itu namanya prekursor. Semoga kalian memahami. Jadi sel punca itu dia punya sifat sel Frenewald, di mana saat dia dirangsang oleh growth factor, untuk misalnya dirangsang nih untuk membentuk sel eritrosit. Misalnya ada seorang kehilangan darah, maka sel punca di sumsum tulang dirangsang untuk membentuk sel eritrosit. Maka akan dikirim ke sel punca namanya eritropoietin. Eritropoietin ini bersama sitokin yang lain, dia akan merangsang sel punca ini untuk berproliferasi menjadi sel punca yang sama, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel progenitor. Jadi tidak akan pernah habis, itu yang masuknya sel Frenewald. Jadi dia tidak akan pernah habis dan mampu memperbaharui sebagai sel cadangan yang ada di stem cell. Nah, kemudian saat dia berdiferensiasi menjadi sel progenitor, untuk jalur proeritroblas misalnya, namanya prekursor dari eritroid. Jadi sebelum dia menjadi prekursor eritroid ini, maka prekursor ini akan membelah diri lagi menjadi prekursor yang lain. Jadi tidak pernah akan habis. Kemudian dia berdiferensiasi lagi dari progenitor menjadi prekursor. Jadi stem cell berubah menjadi progenitor, kalau dia mematangkan diri, kemudian menjadi prekursor, dari prekursor baru akan menjadi sel matang. Nah, ini akan kita lihat di slide begini. Aduh, semoga kalian paham ya. Nah, ini sel punca. Nah, ini yang dibilang stem cell, supaya kalian paham, mungkin perhatikan di sini. Yang dibilang dengan stem cell adalah sel punca pluripoten hematopoietik, itu disebut dengan stem cell. Nah, sel punca ini dirangsang oleh growth factor, maka dia akan berdiferensiasi menjadi sel progenitor meoloid dengan sel progenitor limfoid umum. Yang limfoid ini akan menjadi jalur limfosit, sedangkan yang jalur meoloid ini akan menjadi sel eritrosit, sel trombosit, sel leukosit lainnya. Itu yang harus dipahami. Nah, kalau kalian dengar istilah BFU, berarti ini Burn Forming Unit Erythrocyte. Ini adalah jenis progenitor. Jadi kalau kalian lihat pemeriksaan laboratorium BFUE, berarti ini Burn Forming Unit Erythroblast. Kalau kalian dengar ini CFU GMO, berarti ini adalah Colony Forming Unit Granula Meoloid. Jadi kalau ada begini berarti dia masih dalam bentuk progenitor. Jadi progenitor itu masih ada istilah CFU-EO. CFU baso, berarti ini Colony Forming Unit basophil yang nantinya akan menjadi basophil yang matang. Bisa paham? Sedangkan kalau prekursor, harus paham. Yang disebutkan prekursor itu apa? Proerythroblast, megakaryoblas. Itu yang disebut dengan prekursor. Saya mau tanya sama yang sudah kerja. Yang bisa kalian amati di analisa darah TEPI atau BMP itu jalur mana? Mulai dari stem cell, progenitor dan prekursor sampai sel matur bisa kalian amati di analisa darah TEPI atau dari jalur mana? Ini harus tahu. Nanti kalau ditanya BFUE ini diperiksa pakai apa? Kalian jawab apa? Apa ini ada di ADT? Jadi progenitor itu bisa kalian amati di ADT? Coba Pak Ferdi, saya tanya, ketua tingkat.
Yang paling sering itu yang sel matur, Bu. Kalau di BMP lah istilahnya, BMP kalian bisa amati sel apa? BMP saya tidak pernah baca, Bu, bikin slide-nya. Oke, saya langsung cari Wahidin saja, Kak Sulfi. Karena pengalaman. Coba Kak Sulfiani, yang bisa didapatkan di darat tepi, jalur mana nih? Apa sel punca itu bisa didapat di sel darat tepi? Jalur progenitor bisa didapat? Prekursor bisa didapat? Atau matur sel? Coba. Harus tahu ini analis, masa enggak bisa tahu? Stem sel mana yang kalian bisa dapat di darat tepi? Coba. Di darat tepi yang matur sel, Bu. Oke, kalau BMP? Kalau secara BMP fisiologi. Ya. progenitor. Oke, jadi saya harus jelaskan, Di. Sebenarnya secara fisiologi, secara normal, yang akan kalian temukan di analisa darah tepi itu matur sel. Itu secara normal. Tapi di darah tepi, darah perifer, saya akan bertanya darah perifer, darah tepi. Itu dari mana kalian dapat? Dari common prekursor sel. Pada kasus patologi, ini bukan normal. Kalau fisiologi memang cuma pada matur. Tapi kalau kalian mendapat kasus-kasus leukemia, yang kalian akan dapat di BMP ataupun darah tepi mulai dari prekursor. Karena progenitor itu bukan dalam bentuk sel, itu yang harus kalian pahami. Jadi dia tidak bulat-bulat ya. Dia ini senyawa. Bone forming unit. Jadi itu masih dalam bentuk, kalau kalian pahami, agregat-agregat. Jadi untuk mengukur progenitor, untuk mengetahui bahwa dia ini progenitor eritroblast, progenitor granulum, megakaryoblas, adalah dengan pengukuran menggunakan alat HPLC biasanya, Di. Jadi kalau kita mau lihat yang ada di perifer, kelainan-kelainan hematologi itu mulai dari prekursor. Harus tahu ya. Jadi mulai dari mana kita melihat di kelainan hematologi? Mulai dari jalur proeritroblast, megakaryoblas, dan kawan-kawan. Jadi mulai dari jalur prekursor. Ingat, progenitor itu dia nanti diukur dengan senyawa. Bukan kita melihat, karena dia masih dalam bentuk, namanya saja bone forming unit. Berarti masih dalam bentuk agregat, pecahan begitu ya, pecahan dari jalur progenitor meoloid. Jadi belum bisa kita lihat, belum bisa kita amati bentuknya. Kalau bentuknya bulat, di dalamnya ada inti sel, itu proeritroblast. Belum bisa di progenitor kita bisa lihat seperti itu. Itu harus kalian pahami. Jadi jangan kalau ditanya, progenitor di BMP bagaimana, kita jawab, bentuknya biru-biru, bulat-bulat. Nggak ada. Ya, dia tidak seperti itu. Jadi yang kita bisa lihat nanti jalur prekursor. Ibu lanjut, karena sudah mau malam. Nanti ada mengambil, berdosa saya ambil waktunya kalian. Kita lanjut atau kita sudahi? Dilanjut minggu depan. Dilanjut saja, tinggal sedikit slide-nya ya. Tinggal 4 slide. Jadi iya, Bu, tak kalah, Ibu. Oke, untuk lingkungan mikro itu terkait stem cell. Nah, untuk lingkungan mikro itu ini yang harus kalian pahami. Nah, ini juga sebenarnya lebih mendalam lagi. Ini yang paling penting juga dari proses pembentukan sel darah, atau istilahnya kalau pada manusia ini adalah rahim. Pada sel darah namanya microenvironment. Jadi microenvironment itu lingkungan mikro yang ada di sumsum tulang, yang merupakan substansi yang memungkinkan sel induk kita itu bisa tumbuh secara kondusif. Jadi dia yang memberikan suasana kondusif sehingga stem sel kita itu bisa tumbuh dengan baik, sehingga bisa berproliferasi dan berdiferensiasi dengan baik, sehingga terciptalah sel-sel yang sehat. Jadi sama kayak rahim. Jadi sebenarnya di lingkungan mikro itu ada 2 komponen penting. Ada namanya yang pertama mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil di sumsum tulang. Kemudian ada sel-sel stroma. Nah, sel-sel stroma ini biasa berupa lemak atau adiposit, fibroblast, osteoblast, sel endotel, dan makrofag yang nanti akan menstimulasi yang namanya sitokin atau growth factor. Membentuk namanya matriks ekstraseluler. Matriks itu kerangka di luar sel. Nah, sel-sel ini nanti yang akan menyediakan makanan untuk sistem sel kita. Bagaimana bentuknya? Itu seperti ini.
Ini yang kalian harus tahu. Jadi inilah proses namanya matriks ekstraseluler kalau kalian lihat. Nah, ilustrasinya sumsum tulang kita ada namanya mikrovaskuler. Di sini ada pembuluh darah kecil. Kemudian ada namanya yang dibilang mikrovaskuler itu adalah ini, pembuluh darah kecil yang ada di sumsum tulang. Kemudian ada namanya sel-sel stroma. Sel-sel stroma itu yang ini. Ini sel-sel stroma, ini sel-sel stroma. Atau ini disebut sel-sel stroma. Sel-sel stroma itu terdiri dari fibroblast yang ini. Kemudian ada jaringan ikat, ada epitel, ada makrofag di dalam sel-sel stroma. Mereka fungsinya untuk menyediakan nutrisi bagi perkembangan stem sel. Sedangkan sel epitel itu untuk barier, perlindungan pertahanan pertama, yang mengatur sel apa yang bisa masuk ke dalam sumsum tulang, sel apa yang tidak bisa masuk, yang diatur oleh mekanisme regulasi. Nah, kurang lebih ini prosesnya. Ini misalnya sel punca nih di matriks ekstraseluler. Kalau dia akan berkembang menjadi eritrosit, maka ada namanya molekul adesi. Atau kalau imunologi kita kenal dengan reseptor. Jadi setiap sel itu punya permukaan reseptor namanya. Jadi saat dia mau diprogram menjadi eritrosit, maka reseptor faktor pertumbuhan untuk eritrosit itu yang akan mengikat stem sel ini. Sehingga dia terprogram membentuk eritrosit. Lebih dalamnya itu seperti ini. Kalian pernah tidak terpikirkan bagaimana eritrosit atau sel kita dari sumsum tulang muncul di peredaran darah? Pernah tidak berpikir, Pak Ferdi saya suka tanya ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, pernah tidak berpikir bagaimana tiba-tiba muncul eritrosit di pembuluh darah? Kan kita jago ambil darah nih, plebotomi. Bagaimana tiba-tiba dia ada di plebotomi, di pembuluh darah? Padahal dia ada di sumsum tulang. Apa yang terjadi? Coba. Bisa tidak kasih penjelasan? Ya? Itu yang belum pernah saya cari tahu, Bu. Oke. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ini struktur dari sumsum tulang kita. Ibu mengibaratkan, jadi D4 harus tahu ini. Jadi kalau ditanya D3 harus paham. Ini Ibu ibaratkan sebagai tulang kita. Di dalam tulang kita, kalau kita buka, itu terdiri dari mikrovaskuler, pembuluh darah, kemudian ada sumsum tulang, atau yang kita kenal dengan sel-sel stroma. Nah, yang ini Ibu perbesar, dia jadi ini. Yang ini tadi ini, aduh maaf. Yang ini Ibu perbesar itu jadi ini. Yang pembuluh darah ini yang di dalam sumsum tulang itu ada mikrovaskuler. Jadi di dalam microenvironment itu ada mikrovaskuler. Nah, mikrovaskuler ini kalau Ibu perbesar itu jadi seperti ini. Ini adalah pembuluh darah kecil di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu ada pembuluh darah. Kemudian selain sumsum pembuluh darah ada apa lagi? Ada sel-sel stroma. Di dalamnya ada fibroblast, kemudian ada makrofag, ada stem cell, kemudian ada sel endotel, dan lain-lain. Yang fungsinya fibroblast ini untuk mengeluarkan faktor pertumbuhan. Nah, jadi bagaimana kalau kita berpikir bagaimana eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal, hormon itu tiba-tiba bisa sampai di sumsum tulang lewat apa? Ya lewat pembuluh darah ini. Jadi di permukaan pembuluh darah kan ada endotelium nih, Pak Ferdi pasti paham. Endotelium ini dengan rangsangan adanya sitokain, interleukin 3, dia akan terbuka. Endotel ini berfungsi untuk dia yang mengatur cairan apa yang bisa masuk, cairan apa yang dia tolak untuk masuk di dalam sumsum tulang. Saat dia anggap, oh kita kekurangan darah nih, kehabisan eritrosit. Kalau tidak jadi eritrosit, pasienku mati, misalnya ini orang mati, maka sel akan mengeluarkan persinyalan, namanya mekanisme regulasi. Akan dia lakukan persinyalan, dilepaskan sitokin oleh makrofag yang ada di sumsum tulang, ditangkap oleh hipotalamus otak, hipotalamus akan merangsang sel kita untuk membentuk transkripsi dan translasi dari apa yang dibutuhkan. Setelah terbentuk, eritropoietin misalnya dia akan masuk ke dalam sumsum tulang melalui lapisan endotel ini. Endotel akan masuk, dia akan merangsang stem cell yang ada di sini. Stem cell di sini akan dirangsang oleh interleukin 3, growth factor, eritropoietin, dia akan berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk proeritroblast. Proeritroblast dirangsang lagi, dia akan lakukan maturasi menjadi basofilik eritroblast, menjadi polikromatofilik eritroblast, akhirnya dia akan menjadi normoblast, ortokromatik eritroblast. Habis itu
karena eritrosit itu tidak berinti, dia akan dirangsang lagi oleh growth factor eritropoietin. Dia akan matang lagi dari normoblast menjadi retikulosit. Intinya akan keluar, ini inti selnya akan keluar, terlepas di sumsum tulang, kemudian dia matang menjadi eritrosit. Eritrosit ini yang nantinya akan sebenarnya pada saat dia matang dalam bentuk retikulosit. Retikulosit ini yang sudah keluar intinya, dia yang akan nanti keluar beredar di pembuluh darah kita, Pak Ferdi. Jadi ini nanti yang akan kita ambil dalam bentuk plebotomi. Jadi di dalam sumsum tulang ada mikrovaskular, ya. Jadi harus dipahami di dalam tulang juga kita ada mikrovaskular. Nanti eritrosit yang matang ini beredar ke pembuluh darah. Tapi pada saat eritrosit yang keluar di sini masih dalam bentuk retikulosit selama 3 hari. Karena sel darah merah itu kalau sudah tidak ada retikulosit sudah tidak bisa memproduksi hemoglobin sendiri. Ya. Jadi puncaknya adalah ada di sini. Proses pembentukan hemoglobin itu ada di sumsum tulang. Saat sudah keluar intinya, maka sudah tidak bisa ada hemoglobin terbentuk. Retikulosit masih bisa membentuk hemoglobin karena masih ada di dalamnya ribosom. Tapi saat beredar di pembuluh darah perifer, retikulosit hanya bisa bertahan 3 hari, dia akan matang menjadi eritrosit matang. Inilah yang kita gunakan untuk mengangkut oksigen. Begitu juga dengan granulosit, begitu juga prosesnya. Dari sel-sel stroma ini dia akan matang melalui perifer. Ya, harus paham, saya percepat karena waktu. Tapi yang penting saya tahu kalian sudah paham. Nanti kita lanjut lagi, karena sudah mau maghrib. Nah, jadi intinya sel-sel microenvironment itu berfungsi untuk menyediakan nutrisi, ini sudah jelas, menghasilkan zat-zat pengatur hematopoiesis atau growth factors berupa sitokin, karena ada tadi fibroblast dan lain-lain, dan dia berfungsi untuk komunikasi antar sel. Jadi sangat penting lingkungan mikro ini. Ini 3 fungsi utama dari lingkungan mikro yang harus kalian pahami. Dia menyediakan, dia tempat komunikasi karena ada sitokin, dan menyediakan nutrisi. Saya lanjut lagi. Untuk bahan-bahan pembentuk sel darah, ini akan lebih detail saya bahas pada pertemuan minggu depan. Intinya, ini mungkin semua tahu, untuk pembentukan sel darah dibutuhkan asam folat, vitamin B12, zinc, kobal, magnesium, vitamin C, B, asam amino, dan lain-lain. Ini saya next saja, karena akan saya bahas lebih detail lagi pada pertemuan minggu depan. Kemudian, nah ini yang paling penting. Apa sih itu mekanisme regulasi? Mekanisme regulasi adalah pengaturan, mekanisme suatu tindakan. Jadi mekanisme regulasi itu sangat penting untuk mengatur arah dari kuantitas pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum tulang ke perifer. Jadi begini, mekanisme regulasi ini yang mengatur kalau kita kekurangan. Jadi dia disebut dengan, kalau kalian dengar istilah di hematologi, feedback mekanis, itu berarti mekanisme regulasi. Jadi mekanisme regulasi ini yang mengatur kalau saat kita kekurangan darah, maka akan terjadi positif lob. Kalau kita kekurangan darah, maka tubuh akan menginhibisi atau merangsang, bukan menginhibisi, menstimulasi. Jadi akan menstimulasi atau merangsang pembentukan sel-sel darah, agar kebutuhan darah di tubuh kita itu seimbang. Tapi kalau kita kelebihan darah, maka akan dilakukan inhibisi atau negatif lob. Yaitu akan ditekan kerja dari growth factor kita sehingga sel darah itu diberhentikan untuk diproduksi agar tidak terjadi kelainan darah. Jadi kalau mekanisme regulasi ini terganggu, tentunya akan terjadi kelainan pada penyakit hematologi. Karena bayangkan saja kalau sel kita memproduksi sel darah merah terus tanpa terkontrol, maka akan terjadi penyakit polisitemia. Seperti itu. Tapi kalau sel kita menginhibisi terus menekan, akan terjadi pansitopenia atau kekurangan darah. Nah, ini saya percepat saja. Jadi kurang lebih mekanisme regulasi diperankan oleh growth factor. Growth factor itu ada banyak macam, bisa kalian lihat. Ada GM-CSF, ada G-CSF, ada M-CSF, ada thrombopoietin, ada burst forming activity atau BPA. Ini nanti kalian baca saja. Kemudian ada stem cell factor. Nah, kemudian ini kalau stem cell factor ini berfungsi hanya pada sel stem cell untuk membantu sel Rene-Wolf-nya, yaitu di stem cell factor. Nah, kemudian apalagi selain growth factor, sitokin. Nah, ini sitokin-sitokin yang dibutuhkan untuk perangsangan stem cell. Ada interleukin 3, interleukin 4, dan seterusnya. Saya percepat saja karena sudah mau maghrib. Kemudian
selain itu ada beberapa hormon yang dibantu untuk mekanisme regulasi seperti eritropoietin, kemudian hormon yang lain yang diperlukan, misalnya beberapa hormon androgen untuk stimulasi eritropoietin, estrogen untuk menginhibisi, glukokortikoid, hormon tiroid, dan growth hormon lainnya. Jadi kalau estrogen banyak diproduksi itu biasanya kita terjadi anemia. Sudah mau maghrib, mungkin ini yang terakhir, slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kalau masih ada waktu ini saya mau bahas satu-satu. Ini yang disebut dengan stem cell. Jadi stem cell, Jadi stem sel punca bagian atas saat dia dirangsang oleh beberapa growth factor, kenapa slide saya seperti ini ya? Dirangsang oleh interleukin 3 dengan granula monosit koloni stimulating factor, maka dia akan berdiferensiasi. Kalau misalnya stem cell ini diam, tiba-tiba dia dirangsang oleh interleukin 3, granula monosit koloni stimulating factor, dia akan berubah menjadi myeloid stem cell. Tapi kalau dia dirangsang oleh interleukin 3, dia akan menjadi lymphoid stem cell. Lymphoid stem cell ini akan berkembang menjadi jalur limfosit. Sedangkan myeloid dia akan berkembang menjadi jalur proerythroblast, megakaryoblas dengan granul untuk myeloblas untuk bisa menjadi jenis leukosit. Mungkin minggu depan ini saya bahas secara spesifik karena sudah mau maghrib, karena ini yang sangat penting. Kita fokus ke satu jalur saja. Jadi sebenarnya stem cell itu akan dirangsang oleh growth factor berupa interleukin 3 dan lain-lain, akan terbagi atas 2, jalur myeloid dan jalur limfoid. Kalau jalur limfoid itu hanya menjadi limfosit saja. Sedangkan kalau jalur myeloid, dia akan menjadi semua sel yang ada di tubuh kita selain limfosit. Kita pindah ke jalur untuk menjadi eritrosit saja. Jadi sebenarnya setelah menjadi myeloid ini akan dirangsang kalau jalur eritrosit akan dirangsang oleh interleukin 3, eritropoietin, EPO itu artinya eritropoietin. Akan dirangsang oleh eritropoietin, granula monosit faktor akan berubah menjadi progenitor colony forming unit eritrosit. Ini born forming unit, ini progenitor. Setelah progenitor, interleukin 3, eritropoietin akan dirangsang menjadi prekursor, namanya proerythroblast. Nah, prekursor proerythroblast akan banyak tahapannya. Akan menjadi basofilik eritroblast, menjadi polikromatophilik eritroblast, otrokromatophilik eritroblast, kemudian jadi retikulosit, baru dia jadi eritrosit matang. Satu yang saya mau tekankan, coba kalian lihat dari proses awal untuk jalur eritrosit sampai proses akhir, apa yang berperan? Hormon eritropoietin. Bayangkan kalau hormon eritropoietin tidak ada, maka otomatis akan tidak terbentuk eritrosit yang matang. Nanti minggu depan kita akan bahas secara spesifik karena sudah mau maghrib. Hanya ini kalian bisa baca saja. Mungkin ini slide terakhir saya. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan. Kalian bisa baca-baca. Minggu depan kita akan membahas tema terkait transduksi sinyal dari growth factor atau faktor pertumbuhan. Ini sangat penting. D4 harus tahu. Jadi kita akan membahas terkait faktor pertumbuhan. Setelah faktor pertumbuhan, kita akan membahas di minggu depan terkait apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Kemudian setelah itu kita akan membahas molekul adesi atau perlekatan sel. Dan membahas terkait eritropoiesis atau pembentukan eritrosit dan aspek-aspek anemia. Ini sumber pustaka saya. Terima kasih banyak. Pesan dari saya, if you want to change different, start from yourself. Jika kamu menginginkan perubahan, maka mulailah dari dirimu sendiri. Karena kalau kalian tidak menjadi ingin lebih baik, maka perubahan yang ada tidak akan muncul pada lingkungan kalian. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga materinya bisa dipahami. Karena tinggal 2 menit sudah jam 6, saya mohon maaf ambil waktunya kalian. Diskusinya tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dibahas di grup atau ada yang mau ditanyakan. Nggak pusing Ji, bisa dipaham toh? Nanti insya Allah ditanyakan di grup, Bu. Soalnya sudah azan. Oke. Bisa di-share slide-nya, Bu. Silakan absen sebelum kalian keluar, tulis namanya kalian seperti biasa dan lain-lain untuk Ibu rekap.
Semoga materinya bisa bermanfaat terkait hematopoiesis. Iya, Bu. Walaupun tidak terlalu banyak kita bahas karena waktu, nanti akan kita diskusikan minta tolong untuk ketua tingkat setiap jamnya saya mohon diingatkan karena biasanya Ibu itu lupa jadwalnya karena ada beberapa kegiatan lain bukan hanya pengajaran. Jadi 1 hari sebelum mata kuliah saya mohon untuk bisa diingatkan. Jadi yang sudah absen bisa untuk leave meeting karena sudah maghrib. Silakan untuk absen dulu. Jadi terima kasih Ibu, mohon maaf karena mengambil waktu istirahat kalian yang begitu banyak. Mohon maaf sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.